itu, bisakah seseorang memasukinya secara normal? Tanya Yun Ce. Tentu saja tidak. Yun Ce dengan tegas menggelengkan kepalanya. Setelah setiap entry, lembah api Golden Crow Lightning akan ditutup oleh keluarga kerajaan iblis-iblis, dan kemudian, akan diberikan 5 tahun untuk mengisi kembali sumber dayanya. Meskipun rentang waktu 5 tahun adalah singkat, dengan energi nyala api dan awan petir yang hebat dari Golden Crow Lightning Valley, pemeliharaan berbagai benda dan harta spiritual sangat cepat. Biasanya, Golden Crow Lightning Flame Valley tidak pernah bisa dimasuki, dan bahkan keluarga kerajaan iblis-iblis sendiri juga tidak bisa. Petik 2. Api, awan petir. Karena warisan Golden Crow terletak di sana, itu sangat alami untuk mengandung api. Tapi mengapa kilat ada di sana juga? Yun Ce bertanya dengan ragu. Aku juga tidak tahu tentang ini. Sepertinya ini juga telah menjadi misteri yang belum terpecahkan dari Golden Crow Lightning Flame Valley. Saya mendengar dari ayah bahwa ada kemungkinan bahwa seekor binatang buas petir yang tangguh tertentu tinggal di tempat tertentu dalam lembah api petir Golden Crow. Atau, bahkan mungkin karena harta karun yang mendalam. Tapi, ini semua hanya spekulasi dia. Petik 2. Yun Ce mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah utara kota Imperial Iblis. Meskipun dia tidak tahu di mana Golden Crow Lightning Flame Valley ini berada, dia memiliki kekuatan Phoenix, jadi dia jauh melampaui orang-orang biasa dalam merasakan energi yang mendalam. Di tempat tertentu di utara Demon Imperial City, dia samar-samar bisa merasakan keberadaan aura api. Kemungkinan besar, itu adalah arah di mana Golden Crow Lightning Flame Valley berada. Benua langit yang sangat besar dibagi menjadi 7 negara. Four Great Sacred Grounds adalah eksistensi trandensensial yang melampaui 7 negara, dan meskipun mereka menyatakan diri sebagai wali, mereka lebih seperti sang pemberi sanksi. Sementara, meskipun domain ilusori Demon Realm melampaui benua langit yang mendalam, itu tidak dipisahkan oleh wilayah. Sebaliknya, keluarga kerajaan setan ilusori adalah inti dari benua. Hanya dengan tingkat kekuatan saja, kota kerajaan iblis tempat Yun Ce berada saat ini, sebanding dengan 4 tempat suci-suci dari benua langit yang mendalam. Tidak diragukan lagi, begitu mereka memasuki kota kekaisaran iblis, kehadiran energi yang dalam menjadi sangat padat. Sangat jarang untuk melihat singgasana di 7 negara dari benua langit yang mendalam, namun, tempat ini dipenuhi dengan mereka. Bahkan tuan yang sangat langka tinggal dalam jumlah besar. Selama perjalanan menuju tempat keluarga Yun berada, aura tuan yang dia rasakan tidak kurang dari 20. Itu terbukti dalam hal seberapa besar kekuatan Demon Imperial City. Namun, pada akhirnya, Illusory Demon Royal Family tetaplah orang-orang yang mendapatkan ujung pendek tongkat dalam konfrontasi antara Illusory Demon Royal Family dan benua langit yang mendalam. Selain itu, tidak pernah ada gerakan untuk membalas dendam. Sepertinya, secara keseluruhan kekuatan, keluarga kerajaan setan Illusory masih sedikit lebih rendah daripada 4 tanah suci besar. Kita hampir sampai. Gerbang besar di depan yang bersinar dengan cahaya ungu adalah tempatnya. Yun Xiao menunjuk ke bawah di depannya. Keluarga Yun tidak sebesar yang dia bayangkan. Mengesampingkan dibandingkan dengan Sekte Phoenix Suci, ukuran wilayah keluarga itu bahkan lebih kecil dari klan surga pembakaran yang telah dia hancurkan. Ini pasti keluar dari prediksi Yun Ce. Namun, ketika dia ingat bahwa kakek biologisnya dan ayah biologisnya tampaknya hanya memiliki seorang putra tunggal, dia sekali lagi secara tidak sadar berpikir bahwa mungkinkah eksistensi pegangan mendalam telah menderita kecemburuan surga, yang dengan demikian menyebabkan kemampuan reproduksi mereka menjadi terbatas. Ketika mereka tiba di langit di atas gerbang utama keluarga Yun, Yun Ce, bersama dengan Yun Xiao, perlahan turun. Melihat gerbang keluarga yang terlalu akrab hanya beberapa inci dari mereka, Yun Ce melihat sedikit keraguan melintas di depan mata Yun Xiao. Saudara Yun, kata Yun Xiao ragu-ragu. Meskipun aku adalah patriark muda dari keluarga Yun atas nama, sejumlah besar orang tampaknya tidak menyukai saya. Jadi, jika ada orang yang tidak sopan, tidak perlu saudara Yunus untuk mengingatnya. Petik 2. Hati Yun Ce bergerak, dan dia mengangguk. Aku mengerti. Jangan khawatir, alasan utama saya di sini adalah untuk menyambut patriark keluarga Yun. Hal lain tidak masalah sama sekali. Petik 2. Yun Ce mengikuti Yun Xiao saat memasuki gerbang utama keluarga Yun. Saat dia melangkah melewati gerbang utama, emosi Yun Ce berfluktuasi intens untuk sesaat. Tanah di bawah kakinya, udara yang dia hirup, segala yang ada di hadapannya, semuanya begitu asing. Itu adalah pertama kalinya ia melangkah ke tempat ini dalam kehidupan ini, namun, tempat ini adalah tempat keluarga sebenarnya. Garis darah yang mengalir melalui tubuhnya, berasal dari tempat yang tepat ini. Ayah kandungnya, dan ibu kandungnya, ada di sini juga. Aku, benar-benar, kembali ke tempat ini. Luka pada Yun Xiao sangat parah, bagaimanapun, dia jelas tidak ingin orang-orang dari keluarga menyadari bahwa dia terluka. Ketika dia memasuki gerbang utama, dia memaksa dirinya untuk menenangkan ekspresinya, dan menegakkan punggungnya. Namun, tepat ketika mereka memasuki gerbang utama, di depan mereka, seorang pemuda pria yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun, berjalan mendekat. Saat dia melihat Yun Xiao, wajahnya langsung menunjukkan senyum penuh kebencian. Ayo, bukankah ini patriark muda Yun Xiao yang agung? Mengapa Anda kembali sangat pagi hari ini? Apakah kamu tidak menemukan kesenangan di luar, atau kamu? Oh. Pemuda ini segera menemukan luka Yun Xiao. Matanya menyipit, dan kemudian, dengan gembira, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dan saya bertanya-tanya mengapa, jadi Anda benar-benar terluka. Tuan muda keluarga mana yang telah Anda lawan? Hehe,
Setidaknya, kamu masih patriark muda dari keluarga Yun kami atas nama, namun, kamu benar-benar kalah dalam pertarungan dengan orang lain, dan benar-benar telah terluka karena keadaan yang menyedihkan. Memalukan bagi keluarga Yun kami. Petik 2. Kata-kata yang diarahkan orang ini pada Yun Xiao sangat beracun dan menusuk ke telinga, dan meskipun dia menyebut Yun Xiao sebagai yang patriark, sikapnya tidak menunjukkan sedikit pun rasa hormat sama sekali. Bahkan ekspresinya dipenuhi dengan cemoohan dan sarkasme. Tangan Yun Xiao erat mengepal, namun, dia memaksa dirinya untuk mengabaikannya, dan langsung berbicara kepada Yun Ce. Saudara Yun, abaikan dia. Saya akan membawa Anda ke melihat ayah. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao menarik Yun Ce, dan langsung berjalan melewati sisi pemuda laki-laki. Dia sudah terlalu banyak mengalami pertemuan yang serupa, sampai pada titik di mana dia tampaknya mati rasa dan sudah terbiasa. Pada tahun-tahun ini, apa yang paling ia latih, adalah toleransi. Bahkan jika itu bukan untuk dirinya sendiri, ia harus melakukannya untuk ayah dan ibunya. Yun Xiao pergi. Namun, pemuda laki-laki itu tidak membiarkan ejekannya. Berbalik, dengan senyum dingin yang tak tertandingi, katanya. Patriark muda yang hebat, di mana Anda menemukan nyonya kecil ini? Dengan kulit yang begitu halus dan lembut, bahkan saya ingin mencoba menyentuhnya. Sepertinya patriark muda akhirnya mengerti bahwa dia tidak dapat meletakkan tangannya di atas derek surgawi dari klan peri, dan telah beralih untuk bermain dengan sundal kecil. Omong-omong, dibandingkan dengan bermimpi setiap hari meletakkan tangannya di surga, derek, mengangkat sundal kecil lebih realistis. Hahaha. Jejak Yun Ce tiba-tiba berhenti. Ini bukan lagi ejekan, tapi penghinaan yang tak tertandingi berbisa. Setelah mendengarkan deskripsi Yun Xiao dan sikap orang-orang dari keluarga surga bawah terhadapnya, Yun Ce tahu bahwa meskipun Yun Xiao membawa gelar yang patriark, hidupnya di keluarga itu tidak begitu menyenangkan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan benar-benar keji sampai sejauh itu. Yun Xiao bisa menerimanya, tetapi itu tidak berarti dia bisa. Jika dia mentolerirnya seperti ini, maka dia tidak akan menjadi Yun Ce. Pada saat Yun Ce hendak berbalik, suara memarahi yang jelas datang dari belakang. Yun Hao, bagaimana Anda bisa menunjukkan rasa tidak hormat kepada patriark muda? Cepat dan minta maaf kepada patriark muda. Perhatian Yun Ce bergeser, saat dia melihat ke arah sumber suara. Seorang pemuda pria yang mengenakan pakaian awan putih berjalan mendekat. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun, dan ekspresinya berkembang dengan semangat kepahlawanan. Meskipun dia masih muda, aura yang mendalam dari tubuhnya sangat padat. Paling tidak, itu telah melampaui tuan setengah langkah Yun Xiao beberapa kali. Kakak Xinyu. Melihat orang ini, Yun Hao langsung mengubah ekspresi keji yang dia miliki ketika dia menghadapi Yun Xiao sebelumnya, dan menyapanya seperti anjing gembala. Brother Xinyu, apakah Anda akan keluar? Adik kecil ini jarang melihat Anda keluar pada saat seperti ini. Petik 2. Pemuda laki-laki dengan dingin menatapnya, dan memaki. Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Cepat dan minta maaf kepada patriark muda. Yun Hao mengecilkan lehernya, namun, dia tidak berani untuk tidak patuh. Menghadapi Yun Xiao, dia mengertakkan giginya, dan menundukkan kepalanya. Yun Xiao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Brother Xinyu, tidak perlu. Yun Hao hanya bercanda, itu bukan masalah besar. Petik 2. Itu benar, itu benar. Saya hanya bercanda. Yun Hao buru-buru mengangguk sambil tertawa. Lalu, dia menatap Yun Xiao dengan tatapan gelap, mengungkapkan ekspresi, setidaknya kamu tahu apa yang kamu lakukan. Yun Ce. Pemuda laki-laki sekali lagi mendengus dingin. Patriark muda itu lembut dan murah hati, tapi setiap hari, kalian orang-orang buta terus-menerus menggertaknya jadi. Jika aku melihat ini lagi, aku tidak akan bersikap lunak. Saya telah mempelajari pelajaran saya, Brother Xin Yue. Saya pasti tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Yun Hao setuju untuk itu dengan senyum main-main. Setelah itu, bagaimanapun, ketika dia mundur di belakang pria itu, dia memberikan Yun Xiao senyum dingin dengan giginya yang terbuka. Ekspresi pemuda laki-laki itu tenang, dan wajahnya menunjukkan senyum lembut ketika dia berbicara kepada Yun Xiao. Adik kecil Yun Xiao, jika ada yang berani menggertakmu lagi, tidak perlu menanggungnya. Melihat keadaan Anda terluka. Apa yang terjadi? Yun Xiao buru-buru menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada, itu bukan cedera yang sangat serius. Saya akan pulih dalam 10 hingga 15 hari. Brother Xinyu tidak perlu mengutarakannya. Petik 2. Pemuda laki-laki juga tidak melanjutkan pertanyaannya, karena ia berkata dengan prihatin. Lihat dirimu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, sepertinya itu bukan cedera ringan. Cepat dan rawat dirimu. Benar. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Yun Ce. Orang ini. Ini adalah teman yang baru saja aku buat, Yun Ce. Yun Xiao diperkenalkan. Ketika dia menghadapi orang ini, ekspresinya jelas sangat santai. Brother Yun, ini senior keluarga saya, Brother Xinyu. Petik 2. Yun Ce mengangguk, dan menyapa. Orang ini bermarga Yun juga. Nah, itu benar-benar kebetulan. Yun Xinyu menangkupkan tinjunya ke arah Yun Ce. Jarang adik kecil Yun Xiao membawa seorang teman. Saya percaya saudara Yun Ce pasti naga di antara laki-laki. Jika ada waktu di masa depan, saya harap kita bisa mengobrol. Petik 2. Tentu saja, saudara Yun benar-benar luar biasa. Kata Yun Xiao dengan ekspresi bangga.
Dia melihat beberapa orang datang dari jauh, dan buru-buru berkata, Brother Xinyu, ada hal-hal yang harus saya temui untuk ayah saya, jadi saya akan pergi dulu. Terima kasih, Brother Xinyu, karena membantu saya menyelesaikan ini sekali lagi. Petik 2. Pergilah. Yun Xinyu dengan ringan tersenyum. Tatapan Yun Ce dengan ringan menyapu Yun Xinyu, berbalik, dan mengikuti Yun Xiao saat ia berlari menuju ke tempat ayahnya berada. Namun, setelah dia berjalan beberapa langkah, hawa sedingin es tiba-tiba melintas sejenak dari belakangnya. Alis Yun Ce sedikit berkedut, namun, dia tidak menghentikan langkahnya. Niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang Yun Ce pasti tidak akan membuat kesalahan dalam mengenali. Dan, niat membunuh ini tidak ditujukan pada Yun Xiao, tetapi diarahkan pada dirinya sendiri. Hari ini jelas hari pertama dia memasuki keluarga Yun. Sebelum ini, selain Yun Xiao, dia belum pernah bertemu orang lain dari keluarga Yun. Selain itu, dia belum pernah datang ke Demon Imperial City sebelum ini. Jumlah orang yang dia kenal bahkan tidak bisa lebih dari jari-jarinya, jadi mengapa seseorang memiliki niat untuk membunuhnya? Sebelum dia tiba di Demon Imperial City hari ini, hal yang dia lakukan. Sepertinya hanya insiden itu saja. Kemudian, hanya ada satu kemungkinan. Yun Xiao, siapakah Yun Xinyu itu? Pamornya tampaknya jauh lebih tinggi daripada Anda sebagai patriark muda. Yun Ce tiba-tiba berbicara untuk bertanya. Yun Xiao menggaruk kepalanya, dan tersenyum sedikit tak berdaya dan memalukan. Wajar jika prestise kakak Xinyu lebih tinggi daripada milikku. Ayahnya, adalah penatua ketujuh Yun Waitian, yang terkuat di antara 36 penatua keluarga Yun. Sementara dia sendiri, juga merupakan pakar terkuat di antara generasi keluarga Yun ini. Pada usia 27, dia sudah berada di tingkat keempat dari alam mendalam Tyrant, dan bahkan telah membangkitkan satu-satunya Qian mendalam menangani di generasi ini. Selain pegangan mendalamnya, tidak pernah ada lawan di tingkat yang sama yang mampu mengalahkannya, sampai pada titik di mana ia memiliki kemampuan untuk menantang seseorang di tingkat kelima dari alam mendalam Tyrant. Dia telah disebut sebagai harapan bagi keluarga Yun untuk bangkit kembali, dan di dalam keluarga, tersebar bahwa dia yang paling memenuhi syarat untuk menjadi yang berikutnya. Ketika dia berbicara sampai saat itu, suara Yun Xiao tiba-tiba berhenti. Namun, itu sudah cukup bagi Yun Ce untuk menebak apa yang tidak ingin dia katakan. Kesan Anda tentang dia tampaknya sangat bagus. Yun Ce mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak terlalu penting. Yun Xiao mengangguk. Tidak hanya bakat kakak Xinyu yang sangat tinggi, kepribadiannya juga sangat lembut. Karena beberapa masalah garis keturunan, saya sering menderita berbagai kritik, cemoohan, dan intimidasi. Tetapi, saudara Xinyu tidak pernah diejek, sebagai gantinya, ia sering menyelesaikan masalah untuk saya, sampai pada titik di mana ia bahkan melangkah untuk memberi ceramah kepada orang-orang yang mengganggu saya. Saya selalu sangat berterima kasih padanya. Petik 2. Karena beberapa masalah garis keturunan. Apa maksudmu? Yun Ce melihat ke samping dan bertanya. Yun Xiao, yang secara tidak sengaja mengekspos dirinya sendiri, mengungkapkan sedikit kebingungan. Tidak banyak. Itu hanya masalah kecil. Petik 2. Yun Ce tidak melanjutkan dengan pertanyaannya, sebaliknya, dia mengganti topik pembicaraan. Apakah menurutmu dia benar-benar cocok untuk menjadi patriark keluarga Yun berikutnya juga? Yun Xiao benar-benar tidak berharap bahwa Yun Ce akan benar-benar pertanyaan langsung. Dia menganga sejenak, dan bersuara dengan senyum pahit. Meskipun aku memegang nama patriark muda, kamu telah melihatnya sendiri. Ketika saya memegang nama ini, itu hanya lelucon. Dalam hal kekuatan, persuasi, dan yang paling penting. Bagaimanapun, saya tahu bahwa tidak mungkin bagi saya untuk menjadi patriark berikutnya. Jika itu saudara Xinyu, saya pikir saya akan sangat mendukung juga. Bagaimanapun, saudara Xinyu mungkin benar-benar menjadi harapan bagi keluarga Yun kita untuk bangkit sekali lagi. Petik 2. Yun Ce menatapnya dalam-dalam, dan berkata dengan senyum ambigu. Yun Xinyu ini, benar-benar tidak sederhana. Petik 2. Tentu saja dia tidak sederhana. Dalam keluarga Yun, dia adalah orang nomor satu yang paling layak di generasi kita. Bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan iblis-iblis juga sangat memperhatikannya. Yun Xiao berkata dengan sedikit bangga. Namun, dia tidak tahu bahwa tidak sederhana, yang dikatakan Yun Ce, dan tidak sederhana, yang dia katakan sendiri, adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bab 502 bersemangat. Yun Xiao, aku akan mengajukan pertanyaan yang mungkin sedikit kasar kepadamu. Yun Ce memandang Yun Xiao, dan berkata dengan ekspresi tegas. Biasanya, ketika kamu bertemu dengan suster ketujuh, apakah kamu selalu melakukannya secara diam-diam? Yun Xiao tertangkap lengah dari pertanyaan itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi malu, yang kemudian berubah sedih pada saat berikutnya. Dengan desahan rendah, katanya, kamu melihatnya sendiri. Keluarga Underheaven pada dasarnya memandang rendah saya, dan saudari ketujuh juga adalah satu-satunya putri dari keluarga Underheaven, mutiara paling berharga dari seluruh klan peri. Mereka merasa bahwa saya pada dasarnya tidak layak menjadi suster ketujuh, dan bahwa jika saya benar-benar bersama dengan suster ketujuh, itu bahkan akan menghancurkan reputasi seluruh keluarga mereka. Pada awalnya, mereka sangat menentangnya. Namun, kepribadian saudari ketujuh sangat keras kepala, jadi kemudian, mereka memberi perintah tegas untuk melarang saudari ketujuh dan saya bertemu satu sama lain. Dengan demikian, menjadi semakin sulit bagi saya dan saudari ketujuh untuk bertemu.
Sepanjang tahun terakhir ini, kami hanya berhasil diam-diam bertemu 3 kali. Setiap kali, kami harus meninggalkan setidaknya 25 kilometer dari kota untuk mencegah orang lain menemukan kami. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, itu akan menjadi upacara 100 tahun pemerintahan Ratu Iblis. 12 keluarga penjaga semua sibuk mempersiapkan acara ini, yang dengan demikian memungkinkan suster ketujuh dan saya akhirnya berhasil menggunakan kesempatan ini untuk bertemu, tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa Yun Che memegang dagunya dengan tangan, dan berkata sambil merenung. Mengenai masalah ini tentang kamu bertemu dengan suster ketujuh, selain kalian berdua, apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Atau telah melihatnya? Tidak, tentu saja tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas. Aku pasti tidak akan berani membiarkan siapapun mengetahuinya. Karena bukan hanya keluarga Underheaven, bahkan keluarga saya sendiri pada dasarnya tidak mendukung gagasan saya bersama suster ketujuh, hingga mereka mengejek saya di belakang. Bahkan jika saya tidak peduli dengan diri saya sendiri, saya harus mempertimbangkan suster ketujuh. Jadi saya pasti tidak akan membiarkan orang lain mengetahuinya. Suster ketujuh pasti tidak akan memberitahu orang lain tentang ini juga. Petik 2. Kamu dan saudari ketujuh diserang, dan mereka tidak hanya melakukan penyamaran yang sempurna, tujuan mereka juga sangat jelas. Jelas, mereka telah membuat persiapan yang sangat memadai. Kata Yun Che perlahan. Jika mereka tidak tahu bahwa kalian berdua akan bertemu di tempat itu, mereka pada dasarnya tidak akan bisa mempersiapkannya dengan cukup. Karena kau begitu yakin bahwa hanya kalian berdua yang tahu tentang ini, maka kemungkinan terbesar adalah ketika Anda mengirim transmisi suara ke saudari ketujuh, hal itu didengar oleh seseorang di dekatnya. Sama seperti suster ketujuh, ketika dia mengirimi Anda transmisi suaranya, ia didengar oleh saudara lelakinya yang keenam. Petik 2. Ah, Yun Xiao terkejut sesaat, dan kemudian menggelengkan kepalanya lebih keras. Itu bahkan lebih mustahil. Ketika saya mengirim transmisi suara, saya berada di halaman saya sendiri, jadi seharusnya tidak didengar oleh orang lain. Bahkan jika seseorang benar-benar entah bagaimana mendengarnya, itu hanya bisa seseorang dari keluarga Yun kami. Keluarga Yun kami tidak pernah memiliki semacam dendam dengan keluarga Underheaven, dan dalam keadaan menurun kami saat ini, kami pasti tidak mau menyinggung apapun keluarga lain, jadi bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Dan, meskipun ketiga orang berpakaian hitam semua menyembunyikan seni mereka yang mendalam, jika mereka berlatih seni yang mendalam keluarga Yun kami, saya masih akan bisa mengenalinya dengan sangat mudah. Petik 2. Yun Che mengangguk, dan terdiam beberapa saat. Setelah memikirkannya dengan mendalam, dia kemudian berkata dengan ekspresi santai. Kurasa begitu. Sudahlah, tidak perlu memikirkan ini untuk saat ini. Keluarga Underheaven pasti memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan daripada kita. Kita serahkan saja pada mereka untuk diselidiki. Petik 2. Tapi, apa yang aku bahkan lebih meragukan? Yun Xiao, meskipun keluarga Yun saat ini sedang dalam penurunan yang parah, setidaknya, itu pernah berdiri di puncak, dan saat ini, masih milik salah satu dari 12 keluarga pelindung. Belum lagi Anda masih patriark muda keluarga Yun dalam nama. Dengan sejarah keluarga seperti itu, berdasarkan identitas saja, saudari ketujuh dan Anda jelas harus menjadi pasangan yang sempurna. Tidak, tunggu, status Anda harusnya masih sedikit lebih tinggi dari suster ketujuh. Bagaimanapun, bahkan jika ayahmu bukan patriark, tetapi sebaliknya adalah penatua biasa, mereka tetap tidak boleh menolaknya dengan intens. Sampai pada titik di mana itu bahkan dapat meningkatkan masalah yang akan mempengaruhi reputasi keluarga. Petik 2. Ekspresi Yun Xiao langsung menegang. Yun Che melirik ekspresi Yun Xiao, dan melanjutkan. Belum lagi, bahkan sikap anggota keluargamu Yun terhadapmu sedikit terlalu abnormal. Ambil contoh Yun Hao tadi. Dia benar-benar tidak sopan terhadap Anda. Kata-katanya pada dasarnya dipenuhi dengan sarkasme dan penghinaan, tetapi dari melihatmu, kamu sepertinya sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Mengesampingkan masalah tentang kamu menjadi patriark muda, paling tidak, kakek dari pihak ibumu masihlah penguasa. Dari keluargamu, tidak peduli bagaimana itu, kamu tidak boleh jatuh ke keadaan seperti itu di keluarga Yun. Apakah ada semacam alasan tersembunyi untuk ini? Langkah kaki Yun Xiao berhenti sejenak. Saat dia menundukkan kepalanya, wajahnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Yun Che tersenyum meminta maaf. Aku sepertinya telah mengajukan pertanyaan yang seharusnya tidak kulakukan. Aku minta maaf, jangan mengingatnya. Petik 2. Tidak, Yun Xiao namun, dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresinya sudah cukup tenang. Bahkan jika itu orang lain, ketika mereka melihat keadaanku saat ini, mereka semua akan merasa itu benar-benar aneh juga. Sebenarnya, sehubungan dengan berbagai rumor tentang aku, tampaknya semua orang di Demon Imperial City tahu tentang itu. Kakak Yun, kamu menyelamatkan hidupku, dan bahkan telah memperlakukan aku sebagai teman, jadi tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan apapun darimu. Alasan mengapa saya tidak disukai oleh orang-orang, adalah karena sejak saya masih muda, dari mulut orang lain, saya selalu menjadi anak haram yang telah dijemput. Petik 2. Yun Che melirik ke samping. Maksud kamu apa? Yun Xiao tertawa sedih. Apa yang dibanggakan keluarga Yun adalah satu-satunya kekuatan dari pegangan sangat besar, yang juga merupakan kemampuan inti yang menempati peringkat tertinggi di antara 12 keluarga penjaga. Namun saya selalu tidak bisa menerangi mark hand handle besar dari lengan saya. Ketika kekuatan yang mendalam saya mencapai alam mendalam Sky, saya masih tidak dapat membangunkan menangani mendalam. Petik 2.
Dalam keluarga Yun, selama itu dipandu oleh kekuatan garis keturunan, mark handle mendalam dapat menyala pada lengan pada usia 5, dan kemudian, sesuai dengan warna mark handle markas mendalam, itu akan menjadi digunakan untuk membedakan bakat dan untuk melihat apakah ada kebutuhan untuk lebih memperhatikan dalam membesarkan. Ketika kekuatan mendalam kita telah mencapai alam mendalam langit, pegangan mendalam akan terbangun, dan sejak saat itu bisa dipanggil keluar. Ini adalah kekuatan garis keturunan keluarga Yun. Selama seseorang memiliki garis keturunan keluarga Yun, orang itu pasti akan memiliki kemampuan menangani sangat besar. Tanpa pengecualian. Petik 2. Namun, saya tidak pernah memilikinya sejak awal. Dan ini, telah dengan jelas membuktikan bahwa saya tidak memiliki garis keturunan keluarga Yun juga. Dalam pengetahuan keluarga Yun, seluruh kota kerajaan iblis, dan bahkan seluruh dunia iblis-iblis, ini adalah bukti kuat. Petik 2. Yun Ce. Tentang berita bahwa aku tidak memiliki mark handle mendalam, pada tahun aku berumur 5 tahun, itu sudah menyebar oleh orang tak dikenal, membuatnya dikenal di seluruh kota. Dan kemudian, ketika saya tidak dapat memanggil menangani mendalam setelah saya menerobos ke alam mendalam Sky, itu menyebar bahkan lebih luas. Selama waktu itu, seluruh kota menyebarkan desas-desus tentang bagaimana aku bukan ayah dan anak ibuku. Dan masalah yang paling parah adalah, aku dibawa kembali dari benua langit yang mendalam oleh ayah dan ibuku ketika aku masih bayi. Raja Iblis dan Kaisar Iblis kecil keduanya mati di tangan orang-orang dari benua langit yang mendalam. Segel Iblis Kaisar dan cermin Samsara juga hilang karena infiltrasi ke benua langit yang mendalam. Kota Kekaisaran Iblis selalu membenci benua langit yang mendalam sampai ke tulang, karenanya, aku, anak haram yang datang dari benua langit yang mendalam, akan selalu menerima tatapan dingin, cemoohan, dan bahkan penghinaan dan kebencian kemanapun aku pergi. Petik 2. Yun Xiao tidak melanjutkan setelah itu. Yun Ce diam-diam mendengarkan, dan dia bisa merasakan bagaimana Yun Xiao telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebelum dia berusia 16 tahun, karena urat nadinya yang melumpuhkan, dia selalu melewati hari-hari di tengah cemoohan dan cemoohan orang lain. Dan Yun Xiao bahkan lebih buruk darinya. Hal-hal yang dialami Yun Xiao, jauh lebih berat daripada miliknya. Dan karena ini, dia dapat dengan jelas memahami mentalitas seperti apa yang dimiliki Yun Xiao selama beberapa tahun terakhir ini. Keduanya adalah orang-orang yang telah dipermainkan oleh takdir. Tidak ada alasan bagi alam iblis ilusi untuk tidak membenci benua langit yang mendalam. Karena Yun Xiao kemungkinan besar adalah seseorang yang termasuk dalam benua langit yang mendalam, bahkan jika dia memegang gelar patriark muda keluarga Yun, bagaimana dia disukai di sini. Dan bagaimana keluarga langit yang bermartabat bersedia untuk menunangkan satu-satunya putri mereka dengan seseorang seperti dia. Itu memang bukan sekadar masalah status hierarkis, itu benar-benar melibatkan reputasi dan kebanggaan keluarga. Mungkin, jika itu bukan keluarga Yun, hal-hal mengenai garis keturunan Yun Xiao masih bisa disembunyikan, tapi, itu hanya harus keluarga Yun. Pegangan mendalam adalah bukti yang tak terbantahkan. Ayah dan ibumu, apakah mereka memperlakukanmu dengan baik? Yun Ce perlahan bertanya. Ayah dan ibu memperlakukan saya dengan sangat baik. Yun Xiao ringan mengangguk, saat kehangatan melintas melewati matanya. Karena menangani sangat besar, bahkan aku sudah sangat curiga dengan garis keturunanku sendiri. Tetapi, ayah dan ibu mengatakan bahwa saya adalah putra kandung mereka. Bahkan ketika mereka menghadapi sejumlah besar kecurigaan, mereka tidak pernah mengakuinya. Dan, sejak saya masih muda, mereka telah memperlakukan saya dengan penuh kasih, dan mereka tidak pernah mau membiarkan saya menderita kesalahan sedikitpun. Kalau tidak, dengan kebencian kota kerajaan iblis terhadap benua langit yang mendalam, aku mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Petik 2. Jadi, karena ayah dan ibumu, kamu mati-matian berkultivasi, dan telah rela menanggung semua kritik dan perlakuan tidak adil, tanpa balas dendam sedikitpun. Kata Yun Ce. Nomor 7 di bawah surga telah mengatakan sebelumnya bahwa sejak ia masih muda, Yun Xiao tidak pernah menerima sejumlah besar sumber daya. Dan, dengan bakat rata-rata dan sumber daya yang langka, dia benar-benar dapat berkultivasi ke setengah langkah Tyrant mendalam pada usia 22. Di benua langit yang mendalam, ini sudah merupakan pencapaian di tingkat paling atas, dan bahkan telah melampaui Feng Xiluo, yang pernah mengklaim dirinya sebagai orang nomor 1 di generasi muda dari 7 negara. Hanya dengan membayangkan, bisa diketahui seberapa keras dia telah berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Atau, bisa dikatakan putus asa. Yun Xiao ringan mengangguk, sambil sedikit menggertakkan giginya dan berkata, aku adalah cucu Raja Iblis, putra Yun Qinghong dan Mu Yurou. Aku pasti tidak akan membuat mereka kehilangan muka, juga tidak akan membuat mereka kesulitan. Di masa depan, jika benar-benar ada saat ketika kita berada dalam situasi yang sulit, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya akan menggunakan semua kekuatan saya untuk melindungi ayah dan ibu saya dengan baik. Setelah mengatakan semua itu, dia memperhatikan bahwa mata Yun Ce agak aneh. Ekspresinya menegang, dan berkata dengan gelisah. Kakak Yun, maukah kamu memandang rendahku? Karena semua ini juga. Tentu saja tidak. Yun Ce menggelengkan kepalanya tanpa ragu sedikitpun. Sebaliknya, aku lebih mengagumi kamu, dan aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Petik 2. Ah, terima kasih. Yun Xiao mengerjap. Haha, Yun Ce tertawa ringan, saat dia mengulurkan tangan dan menekankan tangannya ke bahu Yun Xiao. Yun Xiao, setelah bertemu senior Yun nanti, mengapa kita tidak menjadi saudara sumpah? Ah,
Yun Xiao membuka mulutnya lebar-lebar, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bersumpah, bersumpah saudara, aku dan kakak Yun. Petik 2. Betul, kata Yun Ce dengan sedikit senyum. Baiklah, memang agak mendadak bagiku untuk mengatakan sesuatu seperti ini dengan tiba-tiba. Jika Anda tidak mau, lupakan saja. Petik 2. Bukan itu. Yun Xiao buru-buru melambaikan tangannya. Dia begitu bersemangat sehingga bahkan kata-katanya mulai gagap. Ini, Bruder Yun sangat luar biasa, sementara aku. Kamu melihat dan mendengarnya sendiri, aku pada dasarnya. Bagaimana mungkin orang seperti aku layak bersama Bruder Yun? Jadi maksudmu, kamu sendiri berpikir bahwa kamu tidak layak untuk suster ketujuh juga? Yun Ce memotongnya dan berkata. Jangan menjual dirimu sendiri dengan singkat. Yun Ce menepuk pundaknya dengan ekspresi tegas dan sungguh-sungguh. Kamu layak menjadi suster ketujuh, layak untuk identitas patriark muda keluarga Yun, dan bahkan lebih, layak menjadi bersumpah bersaudara bersamaku. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Anda selalu menjadi satu-satunya yang diam-diam menanggung segalanya. Setelah menjadi saudara sumpah, kita tentu harus mengatasi kesulitan bersama. Saya akan memikul segalanya dengan Anda. Jika Anda ingin bersama dengan suster ketujuh, maka saya akan membantu Anda dengan semua yang saya bisa. Jika Anda ingin melindungi ayah dan ibumu dengan baik, maka saya akan melindungi mereka bersama Anda. Jika ada yang menggertak Anda atau ayah dan ibumu, lalu, di tempat Anda, baik itu utang lama atau baru, saya akan membuat mereka membayar. Mata Yun Xiao bergerak. Di tengah emosinya yang berdenyut, dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di masa pertumbuhannya, setiap hari, ia hidup dalam tatapan aneh semua orang. Meskipun identitasnya terdengar agung dan terhormat, lupakan tuan muda dari keluarga lain, bahkan pelayan keluarga Yun tidak mau mendekatinya. Pidato Yun Ce, dan ekspresinya yang tegas, tidak diragukan lagi memberikan pukulan yang terlalu besar untuk jiwanya. Saat dia mencoba berbicara, suaranya sudah tercekat. Saudara Yun, aku. Yun Ce mengerti bahwa ini masih hari pertama dia dan Yun Xiao bertemu. Tiba-tiba mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan jika itu adalah orang lain, masih akan sulit bagi orang itu untuk mencerna semuanya dalam sekejap. Sambil tersenyum, katanya, bawa aku ke senior Yun untuk saat ini. Kita bisa membicarakan masalah lain nanti. Petik 2. Bab 503 Yun King Hong. Rumah tangga keluarga Yun tidak besar. Setelah berjalan singkat, Yun Xiao berhenti di halaman yang elegan. Yun Xiao berbalik, dan berkata, ini adalah tempat tinggal ayahku. Karena tubuhnya, ia jarang keluar. Pada jam ini, dia harus berada di dalam. Petik 2. Halaman itu tidak besar, dan sebagai tempat tinggal kepala keluarga, tidak ada perbedaan nyata antara halaman itu dan halaman sekitarnya yang bisa dilihat. Yun Ce menyapu matanya di sekitarnya. Jejak-jejak di sini sangat jarang, jelas, tidak banyak orang datang berkunjung secara normal. Dan, tempat tinggal kepala keluarga dari keluarga terkemuka harus menjadi tempat yang sering dikunjungi. Mari kita masuk. Petik 2. Yun Xiao perlahan mengatur napasnya, membiarkan kulitnya sendiri terlihat sedikit lebih baik, dan kemudian, mengulurkan tangannya untuk menyentuh punggungnya untuk memastikan bahwa pakaian baru yang dia ganti tidak memiliki bekas noda darah. Saat itulah dia memiliki ketenangan pikiran, dan mengambil 2 langkah ke depan. Saat dia hendak melangkah ke halaman, dia menyadari bahwa Yun Ce tidak mengikutinya. Memalingkan matanya ke samping, dia melihat bahwa Yun Ce saat ini sedang menatap lurus ke depan, seolah-olah dia sudah tidak waras. Saudara Yun, ada apa? Tanya Yun Xiao. Yun Ce menatap balik padanya, dan kemudian, dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tidak banyak, mari kita masuk. Semoga, kita tidak mengganggu ayahmu dari istirahat. Petik 2. Kami tidak akan melakukannya. Ayah saya biasanya tidak beristirahat pada jam ini. Kata Yun Xiao sambil tersenyum, lalu, diingatkan dengan suara lembut. Kamu pasti tidak bisa memberitahu ayahku bahwa lukaku sangat parah. Kalau tidak, jika ayah dan ibu mengetahuinya, mereka pasti tidak akan bisa tidur dengan tenang selama beberapa hari. Petik 2. Yun Ce berjanji, dan melangkah maju. Bahkan Yun Xiao bisa melihat bahwa dia agak jeda. Halaman kecil, paviliun pendek, meja batu, 4 bangku batu, bidang kecil punjung hijau zamrud. Di sebelah arbors, ada kursi rotan yang tampak agak tua. Di sebelah kursi adalah rak senjata yang tampak lebih tua. Namun, tidak ada senjata yang tergantung di sana, tapi sepertinya tidak ada bekas senjata yang digantung sebelumnya. Ini semua yang Yun Ce lihat di halaman. Yun Xiao berdiri di depan rumah utama, dan berkata dengan suara ringan. Ayah, apakah kamu di dalam? Saya membawa seorang teman, dia ingin bertemu dengan Anda. Petik 2. Sebuah gerakan kecil bisa terdengar dari dalam rumah. Tepat setelah itu, suara seorang pria paruh baya terdengar. Oh, seorang teman. Ho ho, ini sepertinya pertama kalinya Xiaoer membawa seorang teman. Masuklah. Petik 2. Suara itu sangat lembut, tetapi sama sekali tidak energik, mengungkapkan sedikit kelemahan. Sebagai seorang dokter, hanya dengan mendengar suara ini, Yun Ce dapat mengkonfirmasi betapa tak tertahankannya kondisi tubuh pemilik suara itu. Tiba-tiba jantungnya bergerak tak terkendali. Ke titik di mana ada rasa sakit yang menusuk jarum di kedalaman hatinya. Tanpa sadar, dia meraih tangannya, dan menekannya di dadanya sendiri, bagian di mana hatinya berada.
Dia selalu percaya bahwa satu-satunya orang yang bisa memberinya perasaan seperti itu, adalah kakeknya, bibi kecil, dan Chang Yue yang telah dinikahinya. Dia tidak dapat memahami mengapa kelemahan yang dapat didengar dari suara seseorang yang belum pernah dia temui, dan bahkan pernah sekali membenci secara rahasia sebelumnya, akan menyebabkan dia merasakan sakit yang ringan, namun sangat memilukan ini. Mungkinkah ini koneksi darah yang dinyatakan dalam cerita? Saat ini, orang yang hanya dipisahkan oleh satu dinding darinya, yang dia hanya perlu mengambil beberapa langkah sederhana untuk bertemu. Benar-benar adalah. Lalu kita akan masuk, Saudara Yun. Ah, Kakak Yun, Kakak Yun. Petik 2. Yun Ce tampak tercengang di depan. Matanya mengilat, dan 4 anggota tubuhnya kaku, seolah-olah jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Yun Xiao harus memanggilnya terus-menerus 3 kali sebelum dia akhirnya sadar kembali. Memiliki nyali besar yang menghancurkan surga, dia, yang berani sendirian membasmi seluruh klan surga pembakaran, yang berani membobol Divine Phoenix Sekte sendirian, ketika menghadapi pintu yang tidak terkunci ini yang saat ini hanya berjarak 3 langkah darinya, jantungnya benar-benar berdetak tak terkira secara serampangan. Itu adalah kegembiraan dan ketakutan asing yang tak tertandingi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan ini, adalah sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, atau gambarkan. Dia telah mengalami 2 kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, gurunya yang membesarkannya, dan dalam kehidupan keduanya, kakek Xiao yang membesarkannya. Dalam kedua kehidupannya, ia tidak pernah memiliki orang tua, bahkan orang tua asuh dalam kehidupan ini telah meninggalkan dunia sebelum dia sadar akan lingkungannya. Ayah, adalah konsep yang tidak bisa lebih akrab bagi orang normal. Namun, baginya, itu jauh asing dan jauh. Dari kakeknya, Yun Changhai, ia menemukan nama ayah biologis dan ibunya sendiri, dan mengetahui alasan mereka meninggalkannya saat itu. Pada saat itu, kebencian yang dia miliki terhadap mereka telah sepenuhnya menghilang, dan di alam bawah sadarnya, dia berharap bisa bertemu dengan mereka juga. Namun, saat ini, ketika dia baru saja akan bertemu dengan mereka. Saat ini pikirannya sendiri yang dia pikir sama kuatnya dengan baja dalam kekacauan besar, dan benar-benar bingung. Saya baik-baik saja, senyum Yun Ce sangat dipaksakan. Dia mengepalkan tangannya, dan baru kemudian dia menyadari bahwa telapak tangannya sendiri sudah benar-benar basah oleh keringat. Aku selalu ingin bertemu Senior Yun, dan sekarang aku akan melihatnya begitu tiba-tiba, aku sedikit terlalu bersemangat. Biarkan aku tenang dulu. Petik 2. Apakah ini benar-benar berlebihan? Yun Xiao menggaruk dahinya, menunjukkan bahwa dia tidak benar-benar mengerti. Yun Ce menekankan tangannya di dadanya. Setelah terus-menerus mengambil napas, dia kemudian menghembuskan napas panjang, dan ekspresinya akhirnya sedikit tenang. Dia menatap pintu di depannya sejenak, dan akhirnya berkata, Yun Xiao, mari kita masuk. Petik 2. Pintu didorong terbuka. Dengan Yun Xiao di depan dan Yun Ce di belakang, mereka perlahan berjalan masuk. Tepat setelah itu, pintu ditutup. Di depan meja kayu, yang berada di sisi pintu, sesosok berpakaian hijau berpakaian perlahan berbalik dari meja. Ini adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Wajahnya putih, tetapi, bahkan orang biasa dapat melihat bahwa bentuk putih ini pucat karena sakit. Sebagai seorang praktisi mendalam yang tangguh, tubuhnya semestinya dipertahankan dalam kondisi yang sangat muda. Namun, apa yang terlihat dari tubuhnya adalah keadaan yang sudah sangat tua, dan bahkan rambutnya dicampur dengan sekitar 30% rambut putih. Namun, faktor-faktor ini sama sekali tidak dapat menyembunyikan temperamen luar biasa yang melampaui orang normal. Dahinya, bahkan lebih mengungkapkan bentuk rahmat dan ketenangan yang sangat ringan. Meskipun wajahnya digambar dengan jejak usia tua, fitur wajahnya masih memiliki tampilan yang halus yang hampir tidak dapat disembunyikan. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan curiga bahwa dia pasti pria yang tampan yang jarang terlihat ketika dia masih muda. Xiaoer menyapa ayah. Ayah, apakah kamu saat ini menggambar? Tanya Yun Xiao ketika dia melihat kertas di atas meja. Setelah Yun Ce masuk, tatapannya telah menatap pria berpakaian hijau tanpa berkedip, dan pria berpakaian hijau itu juga mengukurnya. Dia tidak memberikan jawaban langsung kepada Yun Xiao, dan sebaliknya memberikan anggukan tersenyum. Xiaoer, apakah ini teman yang kamu bicarakan? Penampilannya tidak biasa, sementara temperamen dan sikapnya bahkan lebih luar biasa. Aku ingin tahu bagaimana aku harus memanggilmu. Petik 2. Setelah Yun Ce masuk, dia tidak langsung memberikan salam. Menghadapi pertanyaannya, dia kaget dan sepenuhnya kosong selama beberapa detik. Ketika akhirnya dia berhasil menenangkan diri, dia sedikit melengkungkan tubuhnya, dan dengan sopan berkata, Junior ini bermarga Yun, dengan nama yang diberikan Ce. Junior ini selalu ingin bertemu keluarga Yun dari Demon Imperial City, jadi ketika saya melihat Senior Yun untuk pertama kalinya, saya kehilangan sedikit ketenangan saya. Saya berharap Senior akan memaafkan saya untuk rasa tidak hormat saya. Petik 2. Oh, nama keluarga Anda adalah Yun juga. Dahi Yun Qinghong melonggarkan, saat dia tersenyum tipis. Yun, Ce, Ho, nama yang bagus. Nama yang sangat bagus. Ketika orang tua Anda memberi Anda nama ini, mereka pasti berharap bahwa Anda akan hidup tanpa kekhawatiran tanpa mengalami penderitaan atau penyakit apapun. Ho, batuk, 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 batuk. Yun Qinghong hanya tersenyum ringan, tapi segera setelah itu, dia mulai batuk parah. Yun Xiao buru-buru melangkah maju, dan dengan cemas berkata, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Sudahkah Anda minum obat hari ini? Petik 2.
Sangat cepat, Yun Qinghong pulih. Dengan ringan melambaikan tangannya, dia berkata sambil tersenyum. Ayahmu baik-baik saja. Obat yang seharusnya saya minum secara alami juga telah dikonsumsi. Kalau tidak, ibumu tidak akan memaafkanku. Oh. Ekspresi Yun Qinghong tiba-tiba mengalami sedikit perubahan, karena dia langsung meraih ke tangan Yun Xiao. Kamu terluka. Apa yang terjadi? Itu bukan cedera yang sangat besar. Awalnya, Yun Xiao ragu-ragu. Namun, mengetahui bahwa ia tidak dapat menyembunyikan masalah ini sampai akhir, dengan cara yang mengelak, ia memberikan cerita singkat tentang insiden itu, di mana ia menemukan pembunuhan ketika ia bertemu dengan Number 7 Under Heaven di luar kota. Petik 2. Orang yang ingin mereka bunuh adalah saudari ketujuh, dan bahkan dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyakitiku. Tapi saat itu, situasinya benar-benar sangat berbahaya. Untungnya, Yun Xiao menunjuk Yun Che. Untungnya, saudara Yunus membantu. Kalau tidak, hasilnya tidak terbayangkan. Target mereka adalah suster ketujuh, jadi saya hanya menerima sedikit cedera kecil, itu tidak parah. Dengar, aku masih hidup sekarang. Petik 2. Luka Yun Xiao secara alami tidak ringan. Jika pakaiannya dilepas, masih mungkin untuk melihat lubang berdarah merah menetes di punggungnya. Namun, melihat dari luar, bagaimanapun juga, itu hanya luka luar. Belum lagi, bahkan sudah stabil, dan itu sudah cukup untuk sepenuhnya pulih dalam 1 bulan. Apa Yun Che lebih khawatir tentang, adalah Yun Qinghong. Dia sebenarnya hanya bisa mengetahui bahwa Yun Xiao terluka pada jarak yang begitu dekat, bisa dibayangkan betapa membosankannya perasaan spiritualnya. Yun Xiao tidak dapat melihat seberapa parah dan mengerikan situasi Yun Qinghong saat ini, dan Yun Qinghong secara alami tidak akan membiarkan Yun Xiao mengetahuinya juga. Namun, mustahil untuk melarikan diri dari matanya. Dia sangat yakin bahwa, jika ini terus berlanjut, Yun Qinghong pada dasarnya tidak akan hidup melewati 3 tahun lagi. Yun Qinghong sendiri, harus menyadari hal ini di dalam hatinya juga. Mendengar kata-kata Yun Xiao, alis Yun Qinghong rajutan erat, dan tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia memberi Yun Che senyum ringan, dan mengangkat tangannya sendiri ke arahnya. Adik kecil, terima kasih atas kebaikan menyelamatkan nyawa putra saya. Tubuhku dalam kondisi yang tidak nyaman, jadi. Saat Yun Qinghong mengangkat tangannya, Yun Che melompat ke samping karena kaget. Dia benar-benar berani menerima penghormatan dari bahkan Raja Surga sendiri, namun, dia pasti tidak tahan untuk menerimanya dari orang di depannya ini. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan, Yun Che buru-buru berkata, Senior, ini tidak akan berhasil. Menyelamatkan Yun Xiao hanya mengambil sedikit usaha dari pihak saya, sudah pasti tidak layak memiliki rasa hormat yang begitu besar dari senior. Sama sekali tidak perlu senior untuk mengingatnya. Petik 2. Yun Qinghong sedikit memerah sejenak. Dia hanya berencana untuk memberi busur dengan menangkupkan tinjunya, yang merupakan konsep yang sangat jauh dari kata-kata, sangat hormat. Dan dia bahkan menyelamatkan nyawa putranya, jadi memberi 100 busur bersyukur bahkan tidak akan dibesar-besarkan. Reaksi Yun Che benar-benar mengejutkan dan membingungkannya. Yun Xiao juga bingung dari reaksi berlebihan Yun Che. Namun, setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan buru-buru menjelaskan kepada Yun Qinghong. Ayah, sebenarnya seperti ini. Dalam perjalanan ke sini, kami sudah sepakat. Setelah menyapa Anda, saudara Yun dan saya akan menjadi saudara sumpah. Jika itu masalahnya, orang tua saya, juga akan menjadi orang tua Brother Yun. Karena itulah, Brother Yun pasti tidak akan berani menerima terima kasih ayah. Petik 2. Oh, menjadi sumpah bersaudara, Yun Qinghong memandang ke arah Yun Che, dan kemudian mengangguk sambil tersenyum. Saya melihat, hebat, luar biasa, Xiao Er memiliki sifat keras kepala, jadi dia biasanya menghabiskan waktunya sendirian. Jika dia punya teman yang bisa diandalkan, maka semuanya tidak bisa lebih baik. Sebagai orang tuanya, kita akan bahagia dan merasa nyaman juga. Petik 2. Meskipun ekspresi Yun Qinghong menunjukkan persetujuan dan sukacita, Yun Che bisa dengan jelas melihat keraguan di matanya. Memang, sebagai seseorang yang baru saja tiba-tiba muncul, yang identitas dan latar belakangnya tidak diketahui, yang hanya dia temui selama 1 hari. Menjadi curiga dan waspada adalah reaksi yang paling umum. Ayah, biarkan aku memberitahumu ini, saudara Yun benar-benar luar biasa. 3 orang yang menyerang kami semua adalah tuan-tuan tingkat 1. Saudara Yun hanya menggunakan 1 gerakan, dan dengan mudah membunuh salah satu dari mereka, menyebabkan 2 lainnya membasahi celana mereka karena ketakutan dan berlari dengan ekor mereka di antara kaki mereka. Selain itu, Brother Yun baru berusia 22 tahun hari ini, hanya beberapa bulan lebih tua dari saya. Bahkan jika itu Su Zizan dari keluarga Su, dia jelas tidak semenakjubkan seperti Brother Yun ketika dia berusia 22 tahun. Ayah, apa yang kamu pikirkan? Ketika Yun Xiao berbicara dengan penuh semangat, dia menyadari bahwa mata Yun Qinghong menatap lurus ke arah Yun Che, dan ekspresinya sedikit bingung. Di bawah panggilannya, Yun Qinghong menarik kembali tatapannya, dan berkata sambil tersenyum. Tidak banyak, saya hanya merasa bahwa adik lelaki Yun tiba-tiba sedikit akrab. Petik 2. Yun Che. Akrab. Itu tidak mungkin. Ini masih pertama kalinya saudara Yun meninggalkan sekte untuk berlatih, dan itu bahkan lebih pertama kalinya di kota kerajaan iblis. Ayah, Anda pasti salah ingat, kata Yun Xiao. Ho, ayah keakraban bicarakan, apakah adik lelakinya Yun? Sangat mirip denganku ketika aku masih muda.
Setelah mengatakan ini, dia benar-benar terlihat lebih mirip. Petik 2. Yun Che. Benarkah? Yun Xiao menatap Yun Qinghong, dan kemudian menatap Yun Che. Lalu tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, "Heh, ayah, sebelumnya, Anda bahkan mengatakan bahwa Brother Yun terlihat luar biasa. Sekarang, Anda bahkan tiba-tiba mengatakan bahwa Brother Yun terlihat seperti Anda ketika Anda masih muda. Anda jelas berusaha untuk membual tentang diri Anda. Ibu mengatakan bahwa kamu sangat sombong ketika kamu masih muda, seperti yang diharapkan, dia tidak sedikit salah tentang kamu." Petik 2. Hahaha, Yun Qinghong tertawa keras dari kata-kata Yun Xiao. Namun, setelah dia hanya tertawa selama beberapa saat, dia tiba-tiba kehabisan nafas, dan mulai batuk parah. Batuk, 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 batuk. Ah, ayah, Yun Xiao kaget, dan kemudian, dia menekankan telapak tangannya ke punggung Yun Qinghong. Namun, saat dia hendak mengedarkan energi yang dalam, punggung dan organ dalamnya mulai terasa sakit luar biasa. Ekspresinya langsung memucat, tubuhnya bergetar, dan luka di punggungnya bahkan nyaris mengeluarkan darah. Untungnya, Yun Qinghong tidak merasakan perilaku abnormalnya, seperti yang dia katakan dengan lambaian tangannya. "Saya baik-baik saja. Ini hanyalah penyakit lama. Ini tidak seperti Anda tidak tahu tentang hal itu juga. Adik kecil Yun, tubuh Yun ini telah sakit selama bertahun-tahun. Untuk memberi Anda keramah tamahan yang buruk, tentu memalukan." Petik 2. Yun Che menggelengkan kepalanya. Senior, tidak sama sekali, melihat keadaan saat Yun Qinghong, tangannya gemetar. Pada akhirnya, dia tidak lagi dapat menanggungnya, karena dia mengambil langkah maju, dan berkata, "Yun Senior, apakah Anda keberatan membiarkan saya melihat cedera Anda? Junior ini telah belajar keterampilan medis dari guru saya, dan dapat dikatakan memiliki prestasi kecil di dalamnya. Ada kemungkinan bahwa saya mungkin bisa meringankan penyakit senior." Petik 2. Bab 504 Bayangan dalam Setan Ilusi. "Ah, Kakak Yun, kamu tahu seni kedokteran juga," kata Yun Xiao heran. Sekali lagi, Yun Qinghong serius menilai Yun Che. Dengan pengalamannya selama 100 tahun, ia seharusnya dapat dengan mudah melihat kebenaran dan kebohongan seorang pemuda, dan, dari ekspresi Yun Che, apa yang dilihatnya sebenarnya adalah kesungguhan, ketulusan, dan bahkan sedikit urgensi. Ini tidak bisa dimengerti olehnya. Saat menghadapi keadaan yang sangat tidak teratur seperti itu, reaksi awalnya seharusnya adalah dengan diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Namun, tanpa sadar, meskipun itu jelas pertama kali dia bertemu pemuda ini yang penuh dengan misteri, tidak peduli apa yang dia lakukan, dia sebenarnya tidak dapat mengangkat penjagaannya atau merasa benci. Sebaliknya, ia merasakan suatu bentuk kepercayaan dan keintiman yang tak terlukiskan terhadapnya. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mengalami perasaan aneh semacam ini. Dia menatap Yun Che untuk waktu yang lama, dan jantungnya berdenyut aneh. Namun, dia benar-benar tidak dapat membedakan sumber dari denyutan ini. Dia ringan tersenyum, dan berkata, "Adik kecil Yun masih sangat muda, namun, sudah memiliki prestasi seperti itu. Saya percaya keterampilan medis Anda pasti luar biasa juga. Itu hanya, tubuh saya tidak menderita penyakit rata-rata, tetapi penyakit lama yang semakin memburuk selama bertahun-tahun. Saat itu, saya mencari semua dokter terkenal di dunia, namun tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun. Sekarang setelah 20 tahun yang aneh telah berlalu, sudah lama meresap ke dalam sum-sum darah saya. Aku takut bahkan jika Dewa Emas pergeseran besar sendiri turun ke dunia, tidak akan ada yang bisa dia lakukan juga. Anda memiliki ketulusan seperti itu, sudah membuat saya sangat berterima kasih. Yang terbaik adalah Anda tidak menyia-nyiakan usaha Anda." Petik 2. Yun Che, bagaimanapun, tidak tergerak, saat dia perlahan dan dengan tenang berkata. Junior ini tidak setuju dengan kata-kata senior Yun. Ketika junior ini pertama kali mulai berlatih kedokteran, Tuan saya telah mengajarkan saya sebelumnya, di dunia ini, semuanya saling memperkuat dan menetralisir satu sama lain, hal-hal yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini terus-menerus dalam siklus sebab dan akibat, jika orang yang sangat sehat dapat menjadi sakit, maka pasti ada cara untuk memperlakukan orang yang sakit kembali ke kesehatan yang sempurna. Di dunia ini, pasti tidak ada penyakit terminal yang benar dan cedera yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika itu tidak dapat diobati, itu hanya berarti bahwa metode pengobatan belum ditemukan untuk saat ini. Guru junior ini adalah santa medis terbesar di dunia, dan keterampilan medis junior ini semua berasal dari guru saya. Di bawah pengawasan guru saya, sejak junior ini masih muda, saya tidak pernah percaya bahwa ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia ini. Jadi, saya berharap senior Yun akan mencoba junior ini. Petik 2. Yun Qinghong telah melakukan kontak dengan dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya, namun, dia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu dari dokter yang percaya diri dan sombong, ke titik di mana dia tidak dapat menyangkal satu kata pun. Dan, kata-kata ini, bahkan telah diucapkan oleh seorang pemuda yang baru berusia lebih dari 20 tahun. Mulut Yun Xiao terbuka lebar. Tiba-tiba, dia mengingat energi misterius yang dia terima dari Yun Che. Dia terluka parah, dan dalam sekejap, dia berkata dengan bersemangat. "Ayah, biarkan saudara Yun mencobanya. Sebelumnya, saya terluka oleh 3 pria berpakaian hitam. Meskipun luka saya tidak terlalu parah, mereka masih sedikit berat. Dan, saudara Yun hanya menggunakan rentang waktu yang sangat singkat untuk sepenuhnya menstabilkan cedera saya, ke titik di mana saya tampaknya tidak dapat merasakan rasa sakit. Mungkin saja saudara Yun memiliki cara untuk memperlakukan tubuh ayah juga." Petik 2.
Karena keduanya sudah seperti itu, Yun Qinghong secara alami tidak bisa menolak lagi. Dengan senyum ringan, katanya, baiklah kalau begitu. Tapi, jangan memaksakan diri. Mengenai kondisi tubuh saya sendiri yang paling tahu. Petik 2. Yun Ce tidak berbicara lebih jauh, saat dia mengambil 2 langkah ke depan. Berdiri di depan tubuh Yun Qinghong, dia kemudian mengulurkan tangan kirinya. Yun Senior, pertama-tama izinkan junior ini memeriksa kondisi tubuhmu menggunakan energi terdalamku. Tolong jangan menolaknya. Petik 2. Yun Qinghong mengangguk dengan lembut, dan kemudian, dia sedikit menyesuaikan postur duduknya. Ekspresinya sangat tenang, menandakan bahwa dia tidak memegang harapan apapun. Lagi pula, seperti yang dia katakan, mengenai kondisi tubuhnya, dia sendiri lebih jernih daripada orang lain. 20 tahun yang lalu, tidak satu pun dari semua dokter terkenal di dunia dapat menyembuhkannya. Sekarang penyakitnya telah sembuh selama 20 tahun yang aneh, bahkan lebih dari itu, kemungkinan penyembuhannya tidak lagi ada. Yun Ce mengulurkan telapak tangannya, dan dengan hati-hati menekan tempat jantung Yun Qinghong berada, dan kemudian menutup matanya. Energi yang mendalam dengan lembut dan perlahan memasuki tubuhnya. Di samping, Yun Xiao mundur beberapa langkah ke belakang, dan kedua tangannya erat-erat mencengkeram dadanya sendiri. Dia tidak setenang Yun Qinghong, sebaliknya, dia jauh berharap untuk penampilan keajaiban. Hanya dalam sedetik, alis Yun Ce berkerut dengan sengit. Reaksi ini menyebabkan jantung Yun Xiao berdetak juga. Dari kulit Yun Qinghong dan aura dangkal, dia tahu bahwa kondisi tubuhnya pasti sangat buruk. Dan, hanya setelah pemeriksaan dia mengejutkan menyadari bahwa kondisi Yun Qinghong jauh lebih buruk daripada yang dia prediksi. Semua organ dalamnya gagal sebagian besar, tampaknya mustahil untuk menemukan organ internal yang lengkap. Jantung, paru-parunya, dan urat nadi yang dalam. Setiap orang diukir dengan bekas luka yang seolah-olah ditebas dengan pedang yang tajam. Dan, ketika organ internal seorang ahli rusak, selama waktu yang cukup diberikan, mereka dapat dipulihkan dengan energi mereka sendiri yang mendalam. Namun, bekas luka pedang ini masih ada bahkan setelah 20 tahun yang aneh. Jelas, sumber luka-luka internal ini jelas tidak biasa, kemungkinan besar disebabkan oleh energi pedang yang sangat kuat. Energi pedang, wilayah pedang surgawi yang perkasa. Bagian yang paling menakutkan bukanlah luka internalnya, tetapi kegagalan lebih dari 90% tendonnya. Itu adalah kegagalan, tidak terkoyak. Bahkan jika semua tendon dalam tubuh seseorang benar-benar tercabik-cabik, Yun Ce masih memiliki cara untuk menyambung kembali dan memperbaikinya. Namun, kegagalan seperti ini, bahkan lebih mengerikan daripada air mata. Jika tendon orang biasa harus dibandingkan dengan akar kehidupan, maka lebih dari 90% tendon Yun Qinghong pada dasarnya layu. Tampaknya, keberadaan bahkan sedikit pun vitalitas bisa dirasakan. Demikian pula, nadinya yang dalam juga gagal. Kerusakan yang diterima oleh pembuluh darahnya yang dalam tidak berat, namun, seperti rawa kering, mereka tidak memiliki kehidupan. Itu bisa dilihat sampai sejauh mana dia telah menggunakan energi dan staminanya yang dalam pada saat itu untuk dapat menyebabkan urat dan tendonnya yang dalam gagal mencapai kondisi seperti itu. Mengingat deskripsi sederhana Xiao Lai pada waktu itu, 22 tahun yang lalu, ketika mereka melarikan diri ke Floating Cloud City, seluruh tubuh mereka sudah tertutup dengan luka, dan mereka hampir terbakar. Dan setelah itu, tidak diketahui berapa lama, dan betapa berbahayanya pelarian yang mereka alami. Mungkin, sejak saat itu, konsumsi mereka setiap detik semuanya terlalu banyak menggunakan energi mereka. Dengan terlalu banyak menggunakan kekuatan mereka, bagaimana mereka masih memiliki kemampuan mental untuk merawat luka-luka mereka? Dalam pelarian mereka yang menggunakan semua kekuatan dan kemauan mereka, luka-luka mereka tidak diragukan lagi memburuk dengan setiap langkah. Dan bagi mereka untuk bertahan sampai sejauh itu, kemungkinan besar karena anak itu dalam pelukan mereka saat itu. Jika itu hanyalah kegagalan dari pembuluh darah dan tendonnya yang dalam, dan memburuknya cedera internalnya, setelah pulih kembali selama lebih dari 20 tahun, bahkan jika Yun Qinghong tidak dapat mengembalikan energinya yang dalam, mereka seharusnya tidak dapat memadamkan energinya. Api kehidupan sedemikian rupa. Veru cepat, Yun Ce menemukan jawabannya. Di tubuh Yun Qinghong, dia menemukan sesuatu yang sudah menyerang setiap sudut tubuhnya. Racun dingin. Dan alasan mengapa dia mengerutkan keningnya, adalah karena racun dingin macam apa itu. Karena racun dingin ini, persis sama. Seperti racun dingin yang diderita Ru Xiaoya, istri Hua Minghai. Saat itu, membawa serta Ru Xiaoya yang tubuhnya telah diserang oleh racun dingin, Hua Minghai telah mencuri sejumlah besar Purple Heavenly Crystals untuk memperpanjang hidupnya, dan bahkan terus-menerus mencari berbagai obat-obatan misterius, namun, dia hanya mampu mempertahankan beberapa tahun masa hidupnya. Jika dia tidak bertemu Yun Ce, Ru Xiaoya pasti sudah meninggal setahun yang lalu. Sementara racun dingin di tubuh Yun Qinghong, sudah ada selama lebih dari 20 tahun. Racun dingin ini telah lama menyerbu pembuluh darah, sumsum tulang, dan bahkan organ vitalnya. Dibandingkan dengan kondisi Xiaoya, itu berkali-kali lebih berbahaya. Hua Minghai pernah berkata bahwa racun dingin Ru Xiaoya dilemparkan oleh tangan mematikan Sun Moon Divine Hall. Mungkinkah itu, para penjahat itu saat itu bukan hanya daerah pedang surgawi yang perkasa, tapi juga balai bulan suci Sun Moon? Setelah beberapa lama, Yun Ce perlahan-lahan memindahkan telapak tangannya dari dada Yun Qinghong. Sepasang alisnya tetap berkerut, tidak kendur sedikitpun, dan bahkan ekspresinya agak berat. Dengan ekspresi cemas yang dipenuhi dengan harapan, Yun Xiao menatapnya. Namun,
Bahkan setelah menunggu lama, Yun Ce masih tidak berbicara. Akhirnya tidak tahan lagi, dia bersuara. Kakak Yun, tubuh ayahku. Bagaimana? Yun Ce tidak langsung menjawab, sebaliknya, dia menghembuskan napas ringan, sebelum berbicara. Tingkat mendalam senior Yun saat itu pasti berada di puncak. Jika itu adalah orang biasa, lupakan tentang hidup sampai sekarang, saya khawatir orang itu bahkan tidak akan hidup selama 3 tahun. Petik 2. Saya pernah mendengar dari ibu saya bahwa prestasi ayah saat itu dapat dikatakan telah mengejutkan seluruh realem iblis-iblis. Pada usia 36, dia sudah berhasil menembus untuk menjadi seorang raja, dan, dia adalah raja yang benar-benar termuda dalam semua sejarah realem iblis realem. Menambahkan kekuatan dari pegangan mendalamnya, sebelum ayah menghadapi insiden ini, di seluruh realem ilusi, di antara orang-orang pada usia yang sama, tidak satu pun dari mereka adalah pasangan ayah. Saat itu, meskipun kakek dan 10 kakek buyut tidak lagi berada dalam keluarga, dan keluarga itu bahkan memikul dosa besar, dengan kehadiran ayah, tidak ada yang berani meremehkan keluarga Yun kita. Petik 2. Yun Xiao perlahan menjelaskan, ketika dia membawa kemuliaan Yun Qinghong kembali pada hari-hari, dia tidak bangga, tetapi hanya sedih. Lalu, ketika ayah telah berhasil menembus ke tingkat menengah dari realem mendalam realem, ia tidak lagi mampu menekan kekhawatirannya untuk kakek. Bersama dengan ibu yang baru saja menerobos ke Sound mendalam realem, mereka menggunakan perangkat rahasia keluarga untuk memasuki benua mendalam langit. Tapi, pada akhirnya, 36 tahun, Raja. Bagi Yun Ce, ranah sovereign mendalam, terlalu jauh, dan itulah mengapa konsep, 36 tahun melangkah ke Sound mendalam realem, telah memberikan pukulan yang sangat besar ke hati dan jiwanya. Dia adalah raja termuda dalam semua sejarah realus iblis-iblis. Dan kemungkinan besar, bahkan di benua mendalam langit, masih belum ada orang yang bisa memecahkan rekor ini. Jika dia tidak mengalami bencana seperti itu, ketinggian masa depannya tidak akan terduga. Namun, surga hanya harus iri pada para jenius, yang menyebabkan malapetaka menimpanya. Dia dulunya seorang raja, dan bahkan seorang raja tingkat menengah. Istrinya, juga seorang raja juga, kerajaan di puncak, yang bahkan sampai sekarang, dia hanya bisa dengan putus asa memandang ke atas dengan kepala terangkat. Mereka berdua, sebenarnya sangat luar biasa, berdiri di ketinggian yang orang biasa hanya bisa memandang ke atas. Tidak ada gunanya mengemukakan masalah masa lalu. Nasib ditentukan oleh langit, tidak peduli seberapa kuat seseorang, itu ditakdirkan bahwa dia tidak pernah bisa menang melawan surga. Dan karena itu adalah takdir, maka satu-satunya pilihan adalah dengan tenang menerima takdir. Sudah lebih dari 20 tahun, dan saya sudah lama terbiasa. Petik 2. Suara Yun Qinghong tenang dan lembut, dan setiap kata-katanya kasual dan ringan. Ekspresinya bahkan lebih tenang, seolah-olah dia telah lama menerima segalanya dan mengundurkan diri untuk nasibnya. Namun, dari pandangan sekilas, Yun Ce bisa melihat bahwa, di dalam matanya yang tenang, dia menyembunyikan keluhan yang mendalam. Kata-katanya terdengar seolah-olah dia tenang dan telah mengundurkan diri untuk nasibnya, namun, apa yang Yun Ce dengar malah lebih, kemarahan dan keengganan. Betul, tidak peduli seberapa berpikiran terbuka seseorang, bagaimana mungkin dia bisa menerima pengaturan nasib yang kejam seperti itu. Saudara Yun, tubuh ayahku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa juga, tanya Yun Xiao sedikit sedih. Dari ekspresi Yun Ce yang sangat berat, dia benar-benar mendapatkan jawabannya. Yun Qinghong terkekeh, dan berkata, adik laki-laki Yun, tidak perlu mengesalkannya. Sebelumnya, Anda seharusnya sudah melihat kondisi tubuh saya juga. Jelas bukan karena keterampilan medis Anda kurang, melainkan karena tubuh saya memang tidak dapat disembuhkan. Sebenarnya, cara ini juga baik-baik saja. Paling tidak, hidupku jauh lebih stabil dari sebelumnya. Memutar kepalanya, dia melirik keluar jendela, dan dengan ringan menghela nafas. Dalam 2 bulan lagi, sudah saatnya identitasku sebagai patriark ditransfer ke orang lain. Ketika waktu itu tiba, saya akan benar-benar santai, dan saya tidak lagi khawatir. Petik 2. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak akan lagi memiliki kekhawatiran, di kedalaman matanya, rasa sakit yang dalam. Dan keinginan besar berkedip. Memindahkan gelar patriark ke orang lain. Yun Xiao tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kapan ini akan terjadi? Kenapa? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Wah, apakah ini sudah diputuskan oleh tetua hebat? Petik 2. Yun Qinghong menggelengkan kepalanya, dan dengan ringan tersenyum. Xiaoer, jangan pedulikan itu. Saya telah duduk di posisi sebagai patriark selama 100 tahun, seharusnya sudah lama diberikan kepada orang lain. Meskipun belum ada orang yang mengemukakan tentang masalah membuat saya menyerahkan posisi patriark, tapi dalam 3 bulan, itu akan menjadi upacara 100 tahun upacara Kaisar Iblis. Selama upacara akbar, pasti akan ada pertempuran lain antara naga dan harimau dari 12 keluarga penjaga, dan, insiden besar bahkan mungkin terjadi. Petik 2. Insiden besar. Kejadian besar apa? Tanya Yun Xiao kaget. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Suara tenang Yun Qinghong dipenuhi dengan ketidakberdayaan yang mendalam. Cahaya di matanya sedikit redup, namun, masih menunjukkan kebijaksanaan dan rabun jauh yang tampaknya bisa melihat semuanya. Tetapi, dengan konstitusi yang lemah, bahkan jika ia mampu melihat semuanya, ia tidak berdaya untuk menghadapinya. Dia melanjutkan, dalam 100 tahun upacara, keluarga Yun kita pasti harus menghadapinya dengan semua yang kita bisa juga. Kalau tidak,
Ada kemungkinan bahwa kita mungkin menghadapi krisis diusir dari 12 keluarga penjaga, dan bahkan dari kota kerajaan iblis. Petik 2. Apa? Yun Xiao tersentak kaget. Di saat-saat seperti ini, kita, ayah dan anak, sebaiknya ditinggalkan. Yun Qinghong menutup matanya, wajahnya tanpa ekspresi. Untuk menghadapi upacara 100 tahun Kaisar Iblis Permaisuri kecil, keluarga Yun kami akan mengadakan kompetisi dalam seluruh keluarga dalam 2 bulan. Selama waktu itu juga akan menjadi saat di mana saya mundur dari posisi saya. Tapi Xiaoer, tidak perlu bagi Anda untuk khawatir. Lagi pula, kakek dari pihak ibumu masih ada di sini, jadi keluarga Yun tidak akan berani menganiaya kami. Bahkan jika kita benar-benar harus pergi, bukan berarti kita tidak punya tempat untuk pergi. Bagi keluarga kami yang terdiri dari 3 orang, meninggalkan keluarga Yun yang saat ini merupakan tanah berdebu dalam tumpukan kekacauan, sebenarnya bukan hal yang buruk. Petik 2. Yun Qinghong mengatakan banyak kata yang Yun Xiao tidak siap, dia hanya bisa menatap dengan tercengang. Selanjutnya, dia tidak menyembunyikan topik ini dari Yun Ce. Dan sebelum ini, dia tidak memberitahu Yun Xiao sedikit pun tentang hal ini. Terbukti, masalah Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit yang diserang selama pertemuan mereka, telah memungkinkannya untuk mengendus aroma tertentu. Dalam 2 bulan, kompetisi dalam keluarga Yun. Dalam 3 bulan, 100 upacara pemerintahan 100 permaisuri setan kecil. Dada Yun Ce sedikit berfluktuasi, dan setelahnya, dia menggertakkan giginya, saat cahaya bening aneh melintas melewati matanya. Dia memandang Yun Qinghong, dan berkata dengan kata-kata tegas. Senior Yun, jika tubuhmu dapat pulih sepenuhnya dalam 2 bulan, dan bahkan dapat mengembalikan semua energi mendalam yang pernah kamu miliki, apakah kamu masih mempertimbangkan untuk mundur dari posisi patriark? Pertanyaan tiba-tiba Yun Ce, mengejutkan Yun Qinghong dan Yun Xiao pada saat yang sama. Yun Qinghong mengedutkan alisnya, dan kemudian, berkata dengan senyum pahit. Tidak ada, jika keberadaan pemulihan penuh pada dasarnya tidak mungkin. Memulihkan energi mendalam yang pernah saya miliki saat itu, bahkan lebih merupakan mitos. Petik 2. Abaikan kemungkinan untuk saat ini. Nada Yun Ce tidak berubah, karena matanya menatap Yun Qinghong dalam garis lurus. Senior Yun hanya harus menjawab junior ini. Jika dalam 2 bulan, tubuh dan kekuatan Anda, kembali ke yang dimiliki Yun Qinghong 25 tahun yang lalu, maka, apakah Anda masih bersedia menyerahkan posisi patriark? Bahkan jika orang-orang dalam keluarga Anda memaksa Anda dengan keras ukuran. Petik 2. Yun Qinghong menatap Yun Ce dengan tegas. Di matanya, dia bisa melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Dia terdiam sesaat, dan kemudian, dia menggelengkan kepalanya perlahan, dengan ketegasan yang tak tertandingi. Tidak, posisi patriark ini, telah diturunkan dari generasi ke generasi, dari kakek buyutku. Kepada kakekku, dan ayahku, itu adalah identitas dan tanggung jawab yang diberikan ayahku kepadaku. Jika saya menyerahkan posisi ini kepada orang lain, bahkan jika suatu hari nanti saya akan dimakamkan di bawah tanah kuning, saya masih tidak akan memiliki wajah untuk bertemu ayah saya. Dan, krisis keluarga Yun mirip dengan ribuan kilogram berat badan yang ditopang oleh sehelai rambut. Beberapa pencuri rendahan bahkan merencanakan sesuatu secara diam-diam di hati mereka. Jika saya memiliki kekuatan yang cukup, saya pasti tidak akan mengabaikan mereka dengan mata tertutup seperti saya sekarang. Dan hanya saya bisa menghidupkan kembali keluarga Yun. Beberapa kata terakhir Yun Qinghong, tidak lagi sedikit tenang seperti biasa. Yang muncul, adalah bentuk ketegasan dan kebanggaan yang terukir jauh di tulangnya. Bab 505 Perawatan. Bagus, Yun Ce perlahan mengangguk. Yun Senior, jika Anda bersedia untuk percaya dan bekerja sama dengan saya punya cara untuk memulihkan tubuh Anda, dan kekuatan Anda yang mendalam, ke kondisi sempurna mereka saat itu, dalam 2 bulan. Kata-kata Yun Ce, pasti bergemuruh di telinga Yun Qinghong dan Yun Xiao. Terutama Yun Xiao, langsung berteriak tanpa sadar. Dengan langkah cepat, dia menyerbu, dan meraih Yun Ce tanpa terkendali, seperti yang dia katakan dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kakak Yun, kamu, apa yang kamu katakan itu benar. Tidak masalah apakah itu tubuh ayah atau kekuatan yang dalam. Apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk mengembalikan semuanya? Petik 2. Yun Xiao sedikit bingung dengan kata-katanya karena kegembiraan, namun, ini menunjukkan bahwa ia tampaknya percaya kata-kata Yun Ce. Paling tidak, ia dipenuhi dengan harapan yang sangat besar. Karena Yun Qinghong telah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, jika ada orang lain yang mendengar kata-kata Yun Ce, mereka hanya akan merasa bahwa dia hanya mengarang cerita. Namun, Yun Xiao memiliki bentuk kepercayaan aneh yang tak terlukiskan terhadap Yun Ce. Bahkan jika kata-katanya tidak terbayangkan seperti itu, Yun Xiao masih tanpa sadar ingin mempercayainya. Yun Qinghong tercengang. Namun, dia secara alami tidak akan gelisah seperti Yun Xiao. Dari ekspresi dan mata Yun Ce, bahkan dengan pengalaman seumur hidupnya, ia tidak dapat melihat sedikit pun niat dan kepura-puraan yang keliru, tetapi hanya resolusi setelah keputusan yang tegas dibuat. Menghadapi ekspresi, mata, dan nada seperti itu, Yun Qinghong merasa bahwa kecurigaannya sebenarnya telah terguncang. Terlihat agak aneh, dia menatap Yun Ce, dan berkata, "Adik kecil Yun, kamu benar-benar punya jalan." Yun Ce tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia fokus, mengulurkan tangannya, dan sekali lagi menekannya di dada Yun Qinghong.
Tubuh Yun Qinghong telah lumpuh selama lebih dari 20 tahun, dan dia telah lama benar-benar pasrah pada nasibnya, karena bahkan dia sendiri telah lama kehilangan kepercayaan bahwa ada metode yang dapat memulihkan tubuhnya di dunia ini. Memulihkan kekuatannya yang mendalam, bahkan lebih dari mimpi yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Karena itu, tidak peduli seberapa banyak dia dijamin dengan kata-kata belaka, tidak mungkin baginya untuk benar-benar mempercayainya. Satu-satunya hal yang bisa membuatnya percaya apa yang dikatakan Yun Ce, adalah memiliki tubuhnya sendiri mengalami kebenaran. Yun Ce menutup matanya. Jalan Agung Buddha mulai beredar, dan kemudian, mengambil energi alam yang diserap, dengan energi yang mendalam sebagai media, ia perlahan dan hati-hati memasukkannya ke dalam tubuh Yun Qinghong. Kemudian, dia dengan hati-hati menuntunnya ke setiap sudut tubuhnya. Kondisi tubuh Yun Qinghong sangat parah. Jika itu dibiarkan pulih dengan hanya keterampilan medis dan obat-obatan, bahkan jika tubuhnya dapat pulih, masih akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Dan, banyak dari ramuan spiritual yang diperlukan untuk proses ini sangat langka dan berharga, bahkan ada beberapa, yang tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Yun Ce secara alami tidak akan memilih metode perawatan dengan keterampilan medis dan obat-obatan. Untuk memiliki Yun Qinghong, yang lumpuh selama lebih dari 20 tahun, pulih dalam waktu singkat 2 bulan, satu-satunya pilihannya adalah menggunakan energi alam yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha. Tubuhnya sendiri telah menderita luka berat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ada beberapa kali di mana seluruh tubuhnya hampir hancur dan organ-organnya hancur parah. Namun, selama dia masih menahan nafas tunggal, dan sedikit keinginan, dia akan dapat menggunakan Jalan Agung Buddha untuk pulih dengan cepat. Dengan tingkat keempat saat ini dari Jalan Besar Buddha dan fisik Dragon God-nya, tidak peduli seberapa berat cederanya, ia akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu kurang dari 48 jam, dengan tidak ada satupun bekas luka yang tertinggal. Pada saat yang sama, di bawah kekuatan langit dan bumi, kecepatan pemulihan energinya yang sangat besar adalah belasan kali lebih cepat daripada rata-rata orang. Energi alam yang dibawa oleh Jalan Agung Buddha dapat menyembuhkan diri sendiri, sehingga secara alami, ia dapat menyembuhkan orang lain juga. Berdasarkan kecepatan, itu jauh lebih lambat daripada menyembuhkan dirinya sendiri, namun, sebulan seharusnya sudah cukup. Setelah tubuhnya dan vena yang dalam dipulihkan, masih ada waktu 1 bulan yang dapat digunakan untuk memulihkan kekuatan yang dalam. Namun, meskipun menggunakan energi alam untuk menjalani perawatan bagi orang lain terdengar sangat sederhana, kenyataannya tidak demikian. Tubuh Yun Ce memiliki ikatan dengan energi alam, namun, Yun Qinghong tidak memiliki Jalan Agung Buddha. Jika energi alam yang memasuki tubuhnya keluar dari kendali Yun Ce, itu akan berubah menjadi kekuatan yang sepenuhnya merusak. Pada saat yang sama, pengetahuan medis yang dimiliki Yun Ce memainkan peran yang sangat penting dalam proses ini. Dia akrab dengan posisi setiap meridian, setiap titik akupuntur, dan bahkan setiap otot dalam tubuh manusia. Karenanya, arah yang mengalir energi alam di bawah kendalinya, dengan jelas beredar di benaknya. Jika itu adalah orang lain, bahkan jika ia memiliki tingkat keempat dari Jalan Agung Buddha yang sama seperti Yun Ce, pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk memperlakukan Yun Qinghong. Pada awalnya, Yun Qinghong merasakan aliran energi hangat dari dadanya yang bersentuhan dengan telapak tangan Yun Ce. Kemudian, aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Auranya sangat tenang, dan berbeda dari semua energi besar yang dia ketahui dalam hidupnya, menyebabkan dia diam-diam merasa heran. Mengikuti setelah gelombang konstan aura yang tenang, aliran energi hangat di tubuhnya menjadi lebih padat, dan alirannya mulai melambat. Pada saat ini, dia merasakan meridian anggota tubuhnya, yang telah membeku selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba memanas. Dan pada saat yang sama, sternokostalnya, yang telah lama menjadi tidak aktif, ke titik di mana puluhan vena yang ada di dalamnya hampir dilupakan, mengalami rasa sakit yang menusuk, seolah-olah itu telah ditusuk oleh jarum. Pada saat itu, seluruh tubuh Yun Qinghong menegang, saat wajahnya mengungkapkan ekspresi sangat tidak percaya. Tepat setelah itu, matanya bergetar intens, dan tangannya, bahkan mulai bergetar dengan intensitas yang tak tertandingi. Sejak Yun Xiao sadar akan lingkungannya, ayah yang dia kenal selalu setenang air dan tidak kompetitif. Dia belum pernah melihat ayahnya marah, dan jarang juga melihatnya tertawa keras, seolah-olah semua yang ada di dunia ini tidak mampu membangkitkan ombak di hatinya. Dia telah hidup selama hampir 22 tahun, namun, ini masih pertama kalinya melihat ayahnya kehilangan kendali atas emosinya seperti ini secara tiba-tiba. Dia berkata dengan khawatir, "Ayah, apa yang terjadi padamu?" Indraku, mata Yun Qinghong bergerak, dan seluruh tubuhnya masih gemetar tak terkendali dalam kegembiraan. Sebagian dari nadiku telah mendapatkan kembali akal sehat mereka. Ah! Kata-kata Yun Qinghong, untuk Yun Xiao, seperti pesan surgawi yang datang dari batas-batas langit. Melihat tubuh Yun Qinghong gemetar dalam kegembiraan, dia sangat gembira sehingga seolah-olah dia akan jatuh menangis di sana dan kemudian. Apakah itu benar? Ayah, kamu benar-benar, sangat. Jangan bicara sekarang. Yun Qinghong dengan paksa menekan kegembiraannya. Di depannya, mata Yun Ce telah tertutup sepanjang waktu. Alisnya dirajut dengan erat, dan dahinya basah oleh keringat. Keadaannya saat ini, menunjukkan bahwa ia berkonsentrasi dengan sekuat tenaga. Yun Xiao buru-buru mengulurkan tangannya untuk menutupi mulutnya sendiri. Dia menatap Yun Ce, lalu menatap Yun Qinghong, dan tidak lagi mengeluarkan suara sedikitpun. Namun, pengadukan di matanya jelas menunjukkan keruntuhan di hatinya. Namun, kegembiraan di hatinya, secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Yun Qinghong dengan margin yang panjang.
Aliran energi yang hangat terus berenang di tubuhnya. Setelah melewati sternokostalnya, pembuluh darah yang tidak aktif itu mengirim indera satu demi satu, seolah-olah mereka terbangun oleh tidur panjang yang dalam. Adapun pembuluh darah yang benar-benar layu, dan tidak akan dilebih-lebihkan jika mereka dianggap mati, dia awalnya berpikir bahwa tidak mungkin untuk mengembalikannya lagi selamanya. Para dokter jenius yang namanya bisa mengguncang realus iblis ilusi, semua mengatakan kepadanya bahwa nadinya tidak akan pernah bisa dipulihkan juga. Namun, saat ini, dia dengan jelas, dan benar-benar tak tertandingi, merasakan keberadaan pembuluh darah ini sekali lagi. Di antara pembuluh darah yang layu ini, bahkan jika hanya satu di antaranya yang dapat dipulihkan, itu sudah cukup baginya untuk percaya bahwa itu adalah mukjizat yang luar biasa. Namun, apa yang dia rasakan, adalah satu demi satu dipulihkan secara berurutan. Sensasi menyakitkan yang meningkat, yang ringan atau berat, tidak menyebabkan dia menolaknya sedikitpun. Sebaliknya, mereka membuatnya bersemangat, seolah-olah dia dalam mimpi di mana dia melangkah ke surga. Awalnya, dia hanyalah seseorang yang tubuhnya telah lumpuh total lebih dari 20 tahun yang lalu, yang telah lama kehilangan semua harapan dan bahkan dengan tenang menunggu kematiannya. Agar tidak mengkhawatirkan istri dan putranya, apa yang dia ungkapkan selalu merupakan ketenangan, seperti angin sepoi-sepoi, seolah-olah dia melihat cahaya dari segalanya. Namun, tidak ada yang bisa mengerti bahwa itu hanyalah bentuk menunjukkan tingkat ketidakberdayaan, rasa sakit dan keputusasaan yang tak terduga. Dan tidak ada yang bisa memahami tingkat kegembiraan dan ekstasi yang dia rasakan saat ini. Yun Che mempertahankan postur yang tidak bergerak yang sama, dan hanya keringat yang mengalir di kepalanya. Sangat cepat, pakaiannya benar-benar basah kuyup juga. Yun Qinghong memandang pemuda laki-laki di depannya yang menganugerahi kejutan surgawi dan harapan tanpa batas ini. Gelombang perasaan yang luar biasa berfluktuasi di dalam hatinya. Pemuda ini, siapa dia? Secara alami, indera yang dipulihkan ke nadinya tidak mewakili pemulihan sepenuhnya. Untuk sepenuhnya memulihkan mereka, bahkan dengan cara agung Buddha yang mendalam, itu masih membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa yang dilakukan Yun Che saat ini, adalah untuk sekali lagi menanamkan pembuluh darah ini, yang awalnya benar-benar layu, kembali ke sumber kehidupan. Ini adalah langkah pertama yang harus diambil untuk merawat Yun Qinghong. Memiliki indera dipulihkan ke beberapa nadinya sudah cukup untuk membuat Yun Qinghong berpikir bahwa itu semua hanya mimpi. Ketika dia menyadari bahwa pencerahan ini dengan cepat menyebar, dan sepertinya membangkitkan semua urat nadinya yang dalam, bahkan dengan kerangka pikirannya, dia merasakan perasaan kegelapan yang sangat, sangat berat. Dan mukjizat ini, dalam 2 jam, telah benar-benar muncul di dalam tubuhnya. 2 jam kemudian, setelah hilangnya aliran energi hangat di tubuhnya, semua urat nadinya yang layu telah sepenuhnya terbangun. Meskipun masih mustahil untuk memasukkan energi ke dalam pembuluh darah yang baru saja terbangun, mereka juga tidak dapat mendukung staminanya, ini sudah merupakan keajaiban di antara keajaiban. Dan, itu bahkan menyalakan harapan yang tak tertandingi cerah dan mencolok dalam dirinya. Yun Che menghela nafas panjang, dan akhirnya membuka matanya. Dia menarik lengannya, dan mundur selangkah. Tepat setelah itu, dia mengusap butiran-butiran keringat dari dahinya, pada wajahnya yang terlihat lelah, dia menunjukkan senyum ringan. Yun Senior, sekarang, apakah kamu bisa mempercayai kata-kata junior ini? Adik kecil, kamu, melihat Yun Che, dia merasakan sensasi asing di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Yun Qinghong bahwa ia tidak dapat mengatakan apapun karena kegembiraan. Saudara Yun, Anda benar-benar luar biasa. Sepasang mata Yun Xiao bersinar. Tinjunya mengepal, dan dia sangat bersemangat, bahkan anggota tubuhnya tidak mendengarkan instruksinya. Saudara Yun, sebelumnya, Anda mengatakan bahwa Anda dapat memulihkan ayah saya dalam 2 bulan. Apakah itu benar? Yun Che mengangguk. Tentu saja itu benar. Petik 2. Bagaimana, seberapa percaya diri Anda? Yun Qinghong buru-buru berbicara setelahnya. Saat ini, wajahnya telah lama kehilangan ketenangan dan kelembutan yang dia miliki sebelumnya. Kata Yun Che dengan sedikit senyum. Tentu saja 100% percaya diri. Senior Yun, jangan khawatir. Karena junior ini berani mengatakannya, aku pasti akan memungkinkannya. Petik 2. Sebelumnya, Yun Qinghong pasti tidak akan percaya kata-kata ini dari Yun Che. Namun, saat ini, setelah secara pribadi mengalami kebangkitan semua pembuluh darah di tubuhnya, dan mengetahui bahwa itu hanya membutuhkan waktu 2 jam yang sangat singkat, keyakinannya, kini telah jauh menekan kecurigaannya. Yun Che mengambil secari kertas dari meja, dengan cepat menuliskan 2 baris kata, dan memberikannya kepada Yun Xiao. Keluarga Yun Anda harus memiliki penyimpanan obat sendiri. Menurut jumlah yang tercantum di sini, pilih 14 bahan obat ini, dan bawa kembali setidaknya 109 jarum perak yang panjangnya setidaknya 3 inci. Petik 2. Baiklah. Saat ini, Yun Xiao memperlakukan kata-kata Yun Che sebagai dekret kerajaan. Dia dengan cepat meliriknya, dan menyadari bahwa semua bahan yang tercantum adalah bahan obat yang sangat umum. Karena itu, dia tidak bisa tidak bertanya. Hanya dengan menggunakan bahan-bahan ini, apakah mungkin menyembuhkan tubuh ayahku? Ini tidak digunakan untuk senior Yun, tetapi untuk Anda. Kata Yun Che sambil mengalihkan pandangannya. Luka Anda tidak ringan, dan sebelumnya, Anda terlalu impulsif. Sekarang aliran darah Anda berantakan, jika tidak terkendali, saya khawatir itu tidak dapat disembuhkan bahkan setelah 2 bulan. Hanya jarum perak yang digunakan untuk Yun Senior.
Racun dingin di tubuh senior Yun sudah menginvasi seluruh tubuhnya, dan bahkan tanda vitalnya telah sepenuhnya diserang. Metode biasa mengeluarkan racun semua akan memiliki risiko yang sangat besar, karenanya, satu-satunya pilihan adalah menggunakan jarum perak untuk perlahan-lahan mengeluarkan racun dari berbagai bagian tubuhnya. Cepat pergi. Petik 2. Ketika Yun Ce mengucapkan kata-kata, racun dingin, dan tampak seolah-olah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri dan metode untuk mengeluarkan racun dingin, cahaya di mata Yun Qinghong sekali lagi diaduk dengan intens. Baiklah, aku pergi sekarang. Yun Xiao berlari keluar. Tepat ketika dia mencapai pintu, dia sekali lagi menghentikan langkahnya dalam sekejap, dan berbalik. Oh, benar, ibu. Kemana ibu pergi? Karena saudara Yun bisa menyembuhkan ayah, maka dia pasti bisa menyembuhkan ibu juga. Petik 2. Yun Qinghong berkata, pamanmu datang pada sore hari, jadi ibumu mengikutinya kembali ke keluargamu. Dia harus segera kembali. Ho ho. Tawa ringan terakhir Yun Qinghong di akhir, adalah tawa yang penuh dengan kemudahan dan kenyamanan. Meskipun keadaan istrinya sama parahnya, keadaannya seharusnya sedikit lebih ringan daripada miliknya. Karena pemuda di depannya berani mengatakan bahwa dia 100% percaya diri dalam menyembuhkannya sepenuhnya, maka dia secara alami akan dapat memperlakukan istrinya. Sama seperti kata-kata Yun Qinghong jatuh, suara seorang kasar tiba-tiba terdengar dari luar halaman. Kakak ipar, kita kembali. Seorang tamu. Bab 506 Mu Yubai, Mu Yurou. Ketika Yun Xiao mendengar suara itu, dia berbalik dan berteriak, ibu sudah kembali. Dengan suara rendah, dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya, dan bergegas keluar dengan tidak sabar dengan langkah secepat panah. Yun Ce tidak mengikutinya. Sebaliknya, tatapannya melesat melewati pintu yang didorong dibuka oleh Yun Xiao, dan dia melihat dua sosok yang baru saja memasuki halaman. Matanya menjadi kabur dan sesuatu sepertinya tersangkut di tenggorokannya, hampir seolah-olah dia lupa cara bernapas, karena seluruh tubuhnya mulai bergetar dengan lembut. Suara Yun Xiao dengan cepat datang dari luar. Paman, ibu, kamu kembali. Ketika suara Yun Xiao jatuh, seorang wanita yang lembut namun cemas bersuara, saya mendengar bahwa Anda disergap di luar kota dan bahkan terluka. Cepat, biarkan ibu melihat. Di mana kamu terluka? Apakah luka Anda serius? Ibu, bagaimana kamu tahu tentang lukaku? Suara laki-laki yang agak kasar terdengar, lelaki itu berkata dengan datar, orang tua ini membantu ibumu memulihkan diri, ketika berita tiba-tiba datang, mengatakan bahwa Anda dan gadis itu dari keluarga di bawah langit disergap oleh seseorang. Ini hampir membuat ibumu setengah mati, jadi dia dengan cemas bergegas pulang. Kido, biarkan saya melihat luka Anda. Petik 2. Kakak, bagaimana luka Xiaoer? Apakah mereka berat? Saya mendengar bahwa orang-orang yang menyergap mereka adalah 3 tuan. Bagaimana bisa Xiaoer menahan pukulan dari mereka? Suara wanita itu bergetar berat dan dia jelas-jelas berada di sampingnya dengan khawatir dan cemas. Petik 2. Luka ini tidak ringan, tapi jangan khawatir, itu semua adalah luka luar, selama dia beristirahat sebentar, dia akan membuat pemulihan penuh. Suara kasar pria itu terdengar sekali lagi, dan itu membawa sedikit kecurigaan, Kido, yang membantu merawat luka-lukamu. Cedera eksternal yang serius, namun mereka ditekan ke tingkat ini dalam waktu singkat. Petik 2. Luka saya baik-baik saja. Hati Yun Xiao dipenuhi dengan sukacita, dan dia bahkan tidak peduli dengan kondisinya saat ini. Dia berkata dengan suara tergesa-gesa, Ibu, cepat datang. Saya punya kabar baik untuk Anda. Baik luka-luka Anda dan luka-luka ayah Anda dapat disembuhkan. Saya bertemu dengan kakak yang luar biasa ini, dan dia memiliki cara untuk membantu tubuh Anda pulih sepenuhnya. Itu benar. Suara ketiga orang itu merayap semakin dekat. Ketika suara Yun Xiao jatuh, mereka telah melangkah ke dalam ruangan. Tatapan Yun Ce mendapatkan kembali kejelasannya pada saat ini, dan jantungnya yang berdetak kencang telah dipaksakan menjadi keadaan tenang. Dia memandangi dua orang yang mengikuti Yun Xiao ke dalam ruangan. Pria itu kira-kira berumur sekitar 30 tahun. Dia tinggi dan lebar, dan janggutnya memenuhi wajahnya. Dia tampak seperti orang yang tidak peduli dengan penampilannya, tetapi matanya sama ganasnya dengan harimau liar, mereka dengan paksa memaksakan. Saat tatapannya menyapu Yun Ce, semacam tekanan yang tak terlukiskan tiba-tiba menyerang. Tekanan tingkat raja. Keberadaan tertinggi ini yang hanya ada dalam legenda, hanya dalam satu hari, Yun Ce telah bertemu mereka satu demi satu. Ini tidak berarti bahwa ilusori Demon Realm memiliki banyak praktisi realm mendalam sovereign mendalam yang sangat kuat. Ini adalah kota kekaisaran iblis, dan itu adalah inti dari dunia iblis-iblis, di mana puncak dunia yang mendalam dikumpulkan. Dan ketika Yun Ce awalnya tiba di tempat ini, orang-orang yang dia temui semuanya berasal dari keluarga paling terkenal kota kerajaan iblis, selain itu mereka semua keberadaan puncak dalam keluarga masing-masing. Ambisi terbesar di bawah langit adalah patriark klan peri saat ini, dia adalah seorang individu yang bisa menutupi langit alam iblis ilusi dengan satu tangan. Dan pria jangkung dan lebar di depannya adalah dari keluarga 12 keluarga penjagamu, Mu Yubai, patriark muda yang terkenal dari keluargamu, dan patriark masa depan keluargamu. Dia juga keberadaan tertinggi yang bisa mengguncang seluruh alam iblis ilusi. Tapi apa ini jelas memerlukan adalah bahwa dalam kurun waktu singkat beberapa tahun, Yun Ce telah, di bawah instruksi Jasmine dan keputusasaan dan kerja kerasnya sendiri, mulai mendekat pada bidang keberadaan terkuat di kedua benua langit yang mendalam. Dan alam iblis ilusi. Mu Yubai mendengus jijik saat mendengar kata-kata Yun Xiao, izinkan ayah dan ibumu pulih sepenuhnya.
Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Petik 2. Paman, Bu, apa yang saya katakan sepenuhnya benar. Jika kamu tidak percaya padaku, tanya ayah. Yun Xiao melanjutkan dengan tergesa-gesa. Keajaiban yang terjadi pada Yun Qinghong membuatnya begitu gembira sehingga dia merasa seperti darah mengalir di seluruh tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak pernah semenyenangkan seperti saat ini. Dan ini adalah wanita yang didukung Yun Xiao tampaknya tidak mendengar kata-katanya sama sekali. Setelah dia memasuki ruangan, tatapannya jatuh langsung pada Yun Che, dan tidak bergerak sama sekali setelah itu. Yun Che juga menatapnya, bibirnya berulang kali menutup dan membuka, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tahun-tahun tidak meninggalkan banyak bekas luka di tubuhnya, tetapi tampaknya telah meninggalkannya dengan banyak bekas luka. Siapapun dapat melihat bahwa di masa mudanya, dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Penampilannya lembut dan elegan, wataknya, anggun dan mulia. Namun wataknya bukanlah bangsawan yang berlebihan, itu lebih seperti dia memancarkan aura kemurungan. Sebuah kemurungan yang terukir mendalam yang tampaknya duduk di antara alis dan jiwanya. Kemurungan itu begitu dalam sehingga sepertinya bahkan 1000 tahun tidak akan cukup untuk menghilangkannya. Bahkan jika orang yang tidak peka melihatnya, dia jelas akan bisa merasakan kesedihannya. Wajahnya menunjukkan pucat yang sama seperti Yun Qinghong. Meskipun dia bisa berjalan, setiap langkah menunjukkan kelemahan yang nyata, bahkan matanya tampak tertutup lapisan kabur. Keadaannya saat ini mungkin sedikit lebih baik daripada Yun Qinghong. Tapi itu tidak banyak lebih baik. Dia adalah ibu kelahiranku. Ibu. Mungkinkah kamu adalah pemuda yang menyelamatkan anak ini dan gadis keluarga surgawi bawah? Mu Yubai mengukur Yun Che dengan matanya. Ketika dia merasakan tingkat kekuatannya yang dalam, alisnya membuat gerakan yang jelas. Yun Xiao menganggukkan kepalanya, ekspresinya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, biarkan aku memperkenalkannya padamu. Ibu, Paman, orang ini adalah saudara Yun. Ketika suster ketujuh dan saya disergap oleh para pria berpakaian hitam, dia adalah orang yang menyelamatkan kita. Ibu, kamu baik-baik saja. Mengapa Anda terus menatap Brother Yun? Yun Xiao melambaikan tangannya di depan mata Mu Yurou beberapa kali. Hanya setelah ini dia pulih dari kebodohannya. Setelah itu, dia dengan lembut tertawa, bukan apa-apa, saya hanya sangat berterima kasih. Anak ini sepertinya merasa sangat dekat dan akrab dengan saya, seolah-olah. Saya telah melihatnya sekali sejak dulu. Yun Che, jadi nama keluarga Anda juga Yun. Saya Ibu Yun Xiao, terima kasih karena telah menyelamatkan Xiaoer saya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Mu Yurou ingin mengangkat tubuhnya sedikit, tetapi Yun Che buru-buru melangkah maju. Bibi Yun, tolong jangan memberi hormat kepada saya. Ketika saya pertama kali melihat Yun Xiao, rasanya seperti bertemu seorang teman lama. Kami juga memiliki nama keluarga yang sama, dan menyelamatkannya semudah mengangkat jari. Selain itu, kami sedang bersiap untuk menjadi saudara sumpah, jadi tolong jangan memberi hormat kepada junior ini dengan cara apapun. Petik 2. Ini, Mu Yurou sedikit terkejut. Yun Qinghong tertawa, dan menatap Yun Che, dia berkata, Yurou, kamu dan aku sama-sama memiliki perasaan yang sama, seperti kita pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Baru saja, saya bahkan mengatakan bahwa dia terlihat seperti saya di masa muda saya, atau mungkin dia benar-benar memiliki kedekatan yang besar dengan keluarga kami. Yubai, bagaimana kalian berdua mengetahui tentang Xiaoer yang disergap? Petik 2. Mu Yubai dengan tegas menyatakan, putri berharga dari keluarga surga di bawah hampir terbunuh. Ambisi terbesar di bawah langit pasti akan menjadi liar karena kemarahan, jadi pria tua ini dengan cepat mengetahui tentang hal ini, tetapi sayangnya, Yurou juga mendengarnya. Ekspresi Mu Yubai menjadi gelap, sepertinya beberapa orang berpikir bahwa mereka telah hidup terlalu nyaman, jadi mereka sedang terburu-buru menuju kematian. Hal ini sudah menarik perhatianku, dan anjing tua dari keluarga Under Heaven itu jelas lebih fokus padanya. Saya percaya bahwa itu hanya akan sebentar sebelum kita menemukan ini yang jelas lelah hidup. Petik 2. Aku hanya khawatir situasi saat ini sedikit lebih rumit daripada yang kau pikirkan. Yun Qinghong berkata sambil menghela nafas. Mata Mu Yubai menyala, kakak ipar, apakah Anda merasakan sesuatu? Mari kita mengalihkan pikiran kita ke hal lain terlebih dahulu. Yun Qinghong tidak ingin melanjutkan topik ini. Tatapannya beralih ke Yun Che dan dia berkata, adik, apakah mungkin bagi Anda untuk memeriksa kondisi istri saya? Jika Anda dapat menyembuhkan istri saya, Yun ini pasti akan, dalam hidup ini. Kata-kata senior Yun terlalu serius. Yun Che dengan cepat berkata, memotong pembicaraan Yun Qinghong, Yun Xiao dan aku sedekat saudara, senior Yun dan bibi Yun seperti setengah keluarga saya. Junior ini pasti akan mengerahkan semua upayanya. Adapun kata-kata kesopanan atau terima kasih, Anda benar-benar tidak perlu mengatakannya. Petik 2. Ya. Yun Xiao dengan cepat menganggukkan kepalanya, Ibu, cepat dan duduk, dan biarkan kakak Yun memeriksamu. Saudara Yun sangat ahli dalam bidang kedokteran. Ayah sudah mati. Maksudku, meridian ayah yang tidur nyenyak selama 20 tahun yang aneh, saudara Yun membangunkan mereka semua dalam waktu kurang dari 2 jam. Saat ini, ayah mulai merasa kembali di berbagai bagian tubuhnya. Petik 2. Apa? Alis Mu Yubai melompat dengan kasar, dia melonjak ke depan dan meletakkan tangannya di atas bahu Yun Qinghong.
Dengan cepat, ekspresi wajahnya menjadi penuh dengan emosi yang keras. Kakak, apakah itu benar? Mu Yurou bertanya dengan penuh semangat. Mu Yubai melepaskan cengkeramannya, dan perlahan menganggukkan kepalanya, berkata, itu benar. Meridian-meridiannya yang sebelumnya telah mati telah sepenuhnya memulihkan vitalitas mereka. Meskipun mereka masih relatif lemah, selama dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menjadi baik, tidak lebih dari beberapa tahun, dia dapat membuat pemulihan penuh. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Petik 2. Ini, benar, tubuh Mu Yurou bergetar hebat, dan dia sangat bersemangat sehingga dia hampir pingsan di tempat. Ho, meskipun ini adalah tubuh saya sendiri, bahkan saya sendiri hampir berpikir bahwa saya sedang bermimpi. Yun Qinghong perlahan mengangkat kedua tangannya. Meskipun dia sudah tenang dari kegembiraannya sebelumnya sejak lama, wajahnya yang kemerahan masih menyimpan bekas-bekasnya, karena itu memanifestasikan gelombang besar di hatinya. Saat ini, aku bisa dengan jelas merasakan keberadaan setiap meridian tunggal di tubuhku. Petik 2. Semua ini adalah berkat upaya Brother Yun. Yun Xiao menyatakan dengan antusias. Brother Yun bahkan mengatakan bahwa dia yakin bahwa dia dapat membantu ayah pulih tidak hanya secara fisik, tetapi juga membantunya memulihkan kekuatannya yang dalam, semua dalam rentang waktu 2 bulan. Petik 2. Pemulihan lengkap. Mu Yubai menatap ke arah Yun Che, dan dia mulai menilai lagi. Apakah Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu? Iya nih. Yun Che mengangguk. Mu Yubai mengerutkan alisnya saat tatapannya berubah serius. Kamu hanya menggunakan 2 jam untuk membantu pembuluh darah orang yang lumpuh sepenuhnya pulih, jadi kamu memang perlu memiliki keterampilan yang saleh. Dalam 200 tahun yang saya jalani sejauh ini, saya belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Tetapi, sebelum saya mempertanyakan kemampuan medis Anda, izinkan saya menjelaskan bahwa apa yang dideritanya bukan cedera sederhana, itu melumpuhkan total karena dia menarik kekuatannya sendiri. Selain meridiannya yang lumpuh, urat nadi dan organ dalamnya yang dalam semua berada di ambang kegagalan. Selain itu, masih ada racun dingin yang sangat menakutkan dan tidak dapat disembuhkan dalam sistemnya. Apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membantunya membuat pemulihan penuh? Dan bahkan membantunya memulihkan kekuatannya? Yun Che menatap lurus ke arahnya, ekspresinya tenang saat dia menjawab, dokter tidak berbohong. Saya bisa membangkitkan senior Yun dari kuburan dalam 2 jam. Saya juga memiliki keyakinan bahwa dalam 7 hari, saya dapat membantu mereka pulih sepenuhnya. Saya akan dapat sepenuhnya membersihkan racun dingin di tubuh senior Yun, dalam 3 hari berikutnya, dengan tidak ada jejak yang tersisa. Adapun kegagalan urat nadinya yang dalam dan 5 viscera, meskipun itu menyusahkan, saya memiliki keyakinan bahwa saya dapat membantu senior Yun membuat pemulihan penuh dalam 1 bulan. Beri saya sebulan lagi, dan saya dapat membantu senior Yun mendapatkan kembali semua yang mendalam. Kekuatan. Mu Yubai. Semakin junior ini berbicara, semakin sulit bagi senior Mu untuk diyakinkan. Dalam waktu 2 bulan, setiap orang secara alami akan menyaksikan hasilnya. Yun Che menyatakan dengan tekad. Tatapan yang digunakan Mu Yubai untuk menganggap Yun Che tumbuh lebih dan lebih terkonsentrasi, sementara hatinya dalam keadaan pergolakan yang konstan. Pria muda yang berdiri di depannya hanya di alam mendalam Sky, tetapi di bawah sikap dan tatapannya yang mengesankan, tatapannya tidak goyah, wajahnya juga tidak berubah warna. Kedua matanya jernih seperti air bersih, dia bahkan tidak bisa mendeteksi sedikit pun kepalsuan atau ketidakmampuan. Selain itu, setiap kata yang dia katakan, di telinga mereka yang akrab dengan kondisi Yun Qinghong, terdengar terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Tapi entah bagaimana, mereka memiliki kemampuan untuk membuat orang tanpa sadar percaya. Bagus. Mu Yubai menganggukkan kepalanya, jika kamu benar-benar bisa melakukan apa yang kamu katakan, dan menyembuhkan adik perempuanku dan ipar laki-laki, maka pada saat itu, permintaan apapun yang kamu buat dariku, bahkan jika kamu menginginkan aku berikan hidupku untukmu, aku bahkan tidak akan mengerutkan alis. Petik 2. Ini adalah patriark muda keluargamu, namun dia sebenarnya bersumpah untuk memberikan hidupnya kepada orang lain. Yun Che benar-benar orang pertama dan satu-satunya yang pernah membuat sumpah ini sebelumnya. Dan ini tidak diragukan lagi menunjukkan kepeduliannya yang mendalam pada Mu Yurou. Yun Che menatapnya dengan beberapa derajat lagi rasa hormat. Semacam rasa hormat naluriah. Junior ini hanya punya satu permintaan kecil. Yun Che berkata, sehubungan dengan penyembuhan Yun Senior dan Bibi Yun, sebelum saya berhasil, tolong jangan bicarakan ini kepada siapapun. Petik 2. Ah, kenapa? Yun Xiao berkata dengan bingung, tetapi dia segera melihat bahwa Yun Qinghong dan Mu Yurou tidak mengungkapkan kecurigaan atau kejutan. Sebaliknya, keduanya tampak tenggelam dalam pikirannya. Yun Che melanjutkan, meskipun ini adalah pertama kalinya junior datang ke Demon Imperial City, setelah mendengar tentang beberapa hal mengenai keluarga Yun dan 12 keluarga penjaga dari Yun Xiao, kemudian menyaksikan serangan terhadap Yun Xiao dan nomor 7 di bawah langit, aku samar-samar bisa menebak beberapa hal. Ditambah dengan fakta bahwa dalam waktu 3 bulan, itu akan menjadi upacara 100 tahun permaisuri-permaisuri setan kecil, dan bahwa kompetisi klan keluarga Yun akan diadakan dalam 2 bulan. Selama periode ini, tidak akan ada kedamaian dalam keluarga Yun, dan juga akan ada unsur-unsur yang melanggar hukum yang berlimpah juga. Jika kemampuan junior ini untuk menyembuhkan Yun Senior dan Bibi Yun bocor di luar, maafkan junior ini karena berbicara terus terang, apa yang mungkin datang dari sisa keluarga Yun mungkin sangat tidak menyenangkan. Dan dalam waktu 2 bulan, jika senior Yun dan Bibi Yun masih menampilkan diri mereka sebagai orang cacat di kompetisi keluarga, kamu mungkin bisa menggali lebih banyak kebenaran. Petik 2.
Yun Qinghong dan Mu Yubei tetap diam untuk waktu yang singkat. Kemudian, Mu Yubei mengangguk dan berkata, kamu benar. Hal ini pasti tidak dapat ditemukan oleh orang lain. Di pihak saya hanya akan mengatakan ini kepada ayah saya, untuk membangkitkan semangatnya. Xiaoer, selalu ingat ini, Anda pasti tidak bisa membiarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Jangan mengungkapkan bahkan jejak informasi. Bahkan jika gadis dari keluarga surga bawah yang membuatmu melilit jari kelingkingnya datang memanggil, kamu tidak boleh mengungkapkan apa-apa sama sekali. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, aku pasti tidak akan memberitahu orang lain. Yun Xiao menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami kata-kata Yun Ce, dia tahu apa yang penting dan apa yang tidak, dan dia juga tahu apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, jadi dia sangat jelas tentang ini. Nak, apakah ini benar-benar pertama kalinya Anda datang ke kota Kekaisaran Iblis? Mu Yubei menatap Yun Ce saat dia berbicara. Ini pertama kalinya aku. Sebenarnya, hari ini adalah hari pertamaku di kota kerajaan iblis. Kata Yun Ce dengan ketabahan yang ekstrim. Tidak satu pun dari kata-kata yang diucapkannya adalah dusta. Nak, kau tidak sederhana, Mu Yubei berkata dengan serius. Kata-kata yang aku katakan tadi padamu, aku pasti tidak akan kembali pada mereka. Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan mereka berdua, tidak hanya keluarga ini, tapi bahkan aku, Mu Yubei, akan berutang setengah hidup kepadamu. Petik 2. Yun Qinghong mengangguk dengan ringan. Dia sangat jelas pada jenis penilaian mengejutkan yang benar-benar akan menyebabkan kata-kata, tidak sederhana keluar dari mulut Mu Yubei. Yun Ce menganggukkan kepalanya, setelah itu dia berbalik ke arah Mu Yurou, Yun Xiao, bawa Bibi Yun ke sini. Saya akan membantunya membangunkan meridiannya terlebih dahulu. Mata Mu Yubei tiba-tiba berkedip, sementara Yun Qinghong dengan lembut berkata, baru saja, tindakanmu membangunkan meridianku telah menyebabkanmu basah kuyup, dan itu pasti menghabiskan banyak kekuatanmu. Saya pikir akan lebih baik jika Anda istirahat dulu. Petik 2. Tidak dibutuhkan. Yun Ce menggelengkan kepalanya, karena kita harus terlebih dahulu membuka blokir pembuluh darah sebelum kita dapat mulai membersihkan racun dingin. Setiap napas racun yang tersisa di dalam tubuh meningkatkan kerusakan yang dilakukannya dan bahaya yang ditimbulkannya. Senior Yun mungkin menderita cedera tubuh yang lebih parah daripada Bibi Yun, tetapi konstitusi Bibi Yun sedikit lebih lemah daripada Yun Senior. Jika kondisi Senior Yun dibiarkan tanpa pengawasan, ia masih bisa bertahan selama kurang lebih 3 tahun. Tapi, meskipun Bibi Yun bisa berjalan, racun dingin di tubuhnya benar-benar dapat menyerang pembuluh darahnya kapan saja. Ini juga berarti ada kemungkinan racun dingin di tubuhnya benar-benar bisa menyala kapan saja. Karena itu, kita tidak bisa menunggu sedetik pun. Petik 2. Yun Ce memang lelah sendiri untuk mengobati Yun Qinghong sebelumnya, tapi dia tidak melebih-lebihkan sedikit pun tentang kondisi Mu Yurou. Jadi meskipun dia sangat lelah, dia pasti tidak akan membiarkan penundaan lagi terjadi, karena dia adalah ibu kandungnya. Ah, kata-kata Yun Ce sangat menakutkan Yun Xiao. Dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi orang tuanya memburuk hingga tingkat ini. Suaranya praktis menggigil ketika dia bertanya, apakah ini benar? Dia sendiri yang paling jelas tentang status tubuhnya saat ini, jadi setelah mendengar apa yang dikatakan Yun Ce, kepercayaan diri Yun Qinghong pada dirinya tiba-tiba naik beberapa derajat. Dia dengan ringan berkata, jika itu masalahnya, maka kami harus merepotkanmu. Petik 2. Yun Xiao membantu Mu Yurou duduk. Yun Ce berdiri di depan Mu Yurou, dan telapak tangannya dengan lembut menekan perutnya. Hanya ada jarak setengah langkah di antara mereka berdua, dan tatapan Mu Yurou sangat dekat. Dan hanya tatapan inilah yang Yun Ce tidak berani temui, karena dia takut kelembutan tatapan itu akan menyebabkan dia kehilangan kendali di sana dan kemudian. Di masa lalu, dia sangat yakin bahwa dia sama sekali tidak peduli pada ikatan darah yang tidak ada pada awalnya. Bahkan jika dia bertemu dengan orang tua kandungnya, itu tidak akan menyebabkan riak kecil di hatinya. Tapi setelah melihat Yun Qinghong, dan bertemu Mu Yurou, dia tahu kemudian bahwa dia salah, dan betapa salahnya itu. Atau mungkin lebih baik mengatakan bahwa ikatan darah bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh kemauan atau ketakutan. Anakku, aku sudah menyusahkanmu. Tolong jangan terlalu banyak merasakan tekanan. Bahkan jika Anda tidak dapat menyembuhkan saya, kami akan selamanya berterima kasih kepada Anda. Mu Yurou berkata dengan suara lembut. Dia melihat pria di depannya dari dekat, dan dia menemukan bahwa sulit baginya untuk mengalihkan pandangan darinya. Perasaan aneh menyebabkan jantungnya berdetak kencang, hanya saja dia tidak bisa menemukan alasan untuk perasaan aneh seperti itu. Yun Ce mengangguk ringan. Setelah itu, jalan agung Sang Buddha benar-benar aktif dan dia mengatur kontrol energinya yang mendalam hingga mencapai kondisi paling lembut. Dia menggunakan energi besar ini untuk secara perlahan dan lembut memasukkan energi surga dan bumi ke dalam tubuh Mu Yurou. Mata Mu Yubei terbuka lebar, dan dia menatap tanpa gerak pada gerakan dan ekspresi Yun Ce. Begitu urat Mu Yurou telah sepenuhnya terbangun, tubuhnya mulai mengirimkan sinyal rasa sakit kepadanya, dan ini menyebabkan patriark muda keluargamu, yang bisa mengguncang seluruh alam iblis-iblis, untuk melompat-lompat bersemangat seperti anak kecil. Dia mulai melingkari Yun Ce dan Mu Yurou dengan bersemangat sementara kedua tangannya bergesekan begitu kuat sehingga mereka hampir menghasilkan percikan api. Melihat hasilnya dan menyaksikan prosesnya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mu Yubei memandang Yun Ce dengan penuh semangat, tetapi juga seolah-olah dia semacam monster. Yun Qinghong sangat tenang sepanjang proses, ekspresi matanya beralih dari sukacita menjadi heran dan kembali lagi.
Pada saat yang sama, dia juga membisu menatap Yun Che saat dia berpikir keras. Kali ini Yun Che hanya menggunakan 1 jam untuk berhasil membersihkan semua pembuluh darah Mu Yurou. Setelah menyelesaikan misinya, dia bergoyang sekali, lalu pingsan untuk duduk di lantai, dengan seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Saudara Yun, Yun Xiao bergegas untuk mendukungnya. Yun Xiao, bantu aku mengatur kamar yang sunyi. Yun Senior, Bibi Yun, seniormu, junior ini telah sedikit melebihi batas daya tahannya, jadi aku harus permisi dulu. Setelah dia selesai berbicara, pemandangan di depannya menjadi kabur, dan dia tidak bisa mendengar suara tunggal. Segera setelah itu, dia turun ke tidur nyenyak. Dalam keadaan di mana pikirannya santai, dia hanya ingin tidur nyenyak. Jika dia berada di tempat lain, bahkan jika dia tidak dikelilingi oleh musuh, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya turun ke dalam tidur nyenyak. Tetapi orang-orang di sekitarnya, meskipun dia hanya mengenal mereka semua selama sehari, adalah semua orang yang memiliki ikatan darah yang sebenarnya dengannya. Ikatan yang tak terlukiskan yang dibangun oleh darah bukanlah sesuatu yang bisa dia pertahankan, atau mau pertahankan untuk melawan dengan tekad kuatnya. Bab 507 Tutup Kerabat. Itu tidak akan dibesar-besarkan untuk menyatakan bahwa di bawah realem mendalam divin, tingkat pemulihan Yun Che tidak ada bandingannya. Ketika Yun Che terbangun, langit sudah berubah gelap, dan dia telah secara kasar memulihkan semua kekuatan mental dan mendalam yang telah dia habiskan. Setelah dia bangun, dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di ranjang kecil yang empuk. Lingkungannya tenang dan perabotan kamarnya sederhana namun elegan. Dia mengarahkan pandangannya keluar jendela. Yun Che bisa tahu dengan pandangan bahwa dia tidak lagi berada di halaman kecil Yun King Hong, tapi dia harus berada di salah satu kamar yang ada di samping aula utama. Yun Che mengangkat telinganya dan dia bisa samar-samar memahami percakapan yang dilakukan Yun King Hong dan Mu Yurou di sisi lain dinding. Agar tidak mengganggu istirahatnya, suara-suara keduanya sangat tenang. Yun Che melompat dari tempat tidur dan dengan cepat mengatur pikirannya. Setelah itu, ia mengambil sound transmission jadenya dan menemukan sound transmission imprint yang ditinggalkan oleh Number One Under Heaven. Brother Under Heaven, ada satu hal di mana saya memerlukan bantuan Anda. Yun Che mengirimkan pesannya melalui transmisi suara. Dalam beberapa saat, sound transmission jade bersinar dengan kilatan cahaya yang mendalam, formasi berputar yang memancarkan suara humoris nomor 1 di bawah surga. Brother Yun, Anda hanya perlu mengatakan apa yang Anda inginkan dan itu akan dilakukan. Petik 2. Yun Che berkata dengan nada yang sangat jujur dan tanpa basa-basi, dalam waktu 2 bulan, keluarga Yun, untuk mempersiapkan upacara Agung Iblis Permaisuri yang akan datang dalam 3 bulan, akan mengadakan kompetisi keluarga, dan pada saat itu, saya berharap bahwa Brother Under Heaven juga dapat hadir. Adapun alasannya, tolong maafkan saya karena tidak dapat mengatakannya sekarang, tetapi semua akan diungkapkan kepada Brother Under Heaven pada saat itu. Petik 2. Tanpa membiarkan Yun Che menunggu terlalu lama, suara nomor 1 di bawah langit mentransmisikan sekali lagi, kamu tidak perlu menjelaskan alasannya kepadaku, karena dibandingkan dengan fakta bahwa saudara Yun menyelamatkan hidup adik perempuanku, masalah kecil ini adalah bahkan tidak layak disebut. Ketika saatnya tiba, saya akan berada di sana. Saya pasti tidak akan kembali pada kata-kata saya. Petik 2. Nomor 1 di bawah surga adalah orang yang sangat mudah, jadi seluruh proses jauh lebih lancar dari yang diprediksi Yun Che. Lagi pula, dia memang menyelamatkan hidup nomor 7 di bawah surga. Dan karena nomor 1 di bawah surga memiliki kepribadian yang bangga secara alami, dia tidak mau berutang budi kepada siapapun. Untuk melengkapi semua ini, pengaturan ini sudah dibuat sebelumnya, jadi bahkan jika Yun Che tidak menjelaskan dirinya sendiri, dia benar-benar tidak akan menolak Yun Che. Pintu didorong terbuka saat Yun Xiao, yang telah mendengar suara-suara, bergegas masuk ke ruangan. Melihat Yun Che, dia dengan gembira berseru, "Kakak Yun, kamu sudah bangun." Yun Che menganggukkan kepalanya, "Yun Xiao, senang kau datang. Karena sekarang kita bisa memulai upacara." Petik 2. Upacara. Yun Che meraih Yun Xiao dan menyeretnya ke posisi berlutut. Setelah itu, dia mengarahkan jari-jarinya ke arah langit dan dia mulai berbicara secara metodis. Aku, Yun Che, mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi saudara bersumpah dengan Yun Xiao. Aku akan menjadi yang lebih tua, Yun Xiao yang lebih muda. Dan mulai hari ini dan seterusnya kita akan berbagi suka dan duka kita. Kerabat Yun Xiao akan menjadi milik saya, dan saudara saya akan menjadi milik Yun Xiao juga. Kata-kata ini telah disaksikan di bawah langit biru, jika ada di antara kita yang melanggarnya, semoga dia dikutuk oleh langit dan bumi. Yun Xiao berlutut di sana, linglung, dan dia belum sadar. Setelah Yun Che mengucapkan sumpahnya, dia menepuk pundaknya, baiklah, sekarang giliranmu. Petik 2. Yun Xiao menoleh, dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Dia menggerakkan bibirnya dan buru-buru berkata, "Kakak Yun, aku. Mengapa, Anda tidak ingin bersumpah bersaudara dengan saya?" Tanya Yun Che sambil tertawa. Tidak, tentu saja tidak. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, lalu dia menatap lurus ke arah Yun Che dan berkata dengan tulus, bakat saudara Yun mencapai langit dan keahlian medis Anda telah mencapai titik di mana itu mengejutkan semua orang. Selain itu, Anda telah melakukan begitu banyak hal untuk saya dan orang tua saya, tetapi saya. Meskipun saya adalah patriark muda keluarga Yun dalam nama, Anda melihat status saya yang sebenarnya hari ini. Saya hanya mengenal Anda selama sehari, namun cahaya Anda begitu menyilaukan sehingga saya bahkan tidak berani menatapnya langsung.
Di depan Brother Yun, saya praktis kunang-kunang ke bulan terang Anda, saya tidak mengerti. Mengapa Saudara Yunus bersedia menjadi saudara bersumpah dengan saya? Dan tidak hanya itu, Anda bahkan mengambil inisiatif. Temperamen Yun Xiao hangat dan dia selalu melakukan hal-hal dengan cara yang toleran dan hati-hati, tapi dia jelas bukan orang bodoh. Jadi Yun Ce pasti tidak akan menyalahkan Yun Xiao karena memiliki kecurigaan tentang dia. Dia memandang Yun Xiao, dan berkata dengan nada yang lebih tulus, Yun Xiao, bagimu untuk memiliki kecurigaan seperti itu benar-benar normal. Dan rasa was-was orang tuamu terhadapku jelas lebih besar darimu. Memang, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, dan tidak ada manfaat yang diberikan tanpa alasan sama sekali. Itu sama dengan saya juga. Tapi Yun Xiao, tolong percayalah padaku. Saya tidak memiliki skema apapun yang menetas terhadap Anda atau keluarga Anda, saya juga tidak memiliki niat buruk terhadap kalian semua. Aku tidak akan pernah menanggung kejahatan terhadap kalian, tidak sekarang atau selamanya. Saya dengan tulus ingin menjadi saudara sejati bagi Anda, dan saya bahkan lebih tulus dalam hasrat saya untuk menjadikan keluarga Anda menjadi milik saya juga. Adapun alasan untuk semua ini, saya tidak bisa membocorkan itu pada saat ini, tetapi memberi saya paling banyak. Paling banyak 6 bulan, dan saya akan jelas menjelaskan semua motivasi saya kepada Anda. Jika ada kata-kata yang saya katakan kepada Anda salah, maka bolehkah saya mati anjing? Ah, Yun Xiao mendengar kutukan yang diarahkan Yun Ce pada dirinya sendiri dan itu membuatnya sangat ketakutan. Jika dia masih memiliki beberapa kecurigaan sebelumnya, kata-kata tegas dan tegas yang diucapkan oleh Yun Ce dan matanya yang tulus telah sepenuhnya menghapusnya, menyebabkan Yun Xiao tidak dapat memanifestasikan bahkan sedikit pun perasaan tidak enak atau penjaga terhadap Yun Ce. Dia mengangguk dan menghadap ke depan, mengangkat jari-jarinya ke langit, dia mengucapkan kata-kata yang persis sama seperti yang dilakukan Yun Ce. Aku, Yun Xiao, mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi bersumpah bersaudara dengan saudara Yun Ce. Saudara Yun akan menjadi yang lebih tua, saya yang lebih muda. Dan mulai hari ini dan seterusnya kita akan berbagi suka dan duka kita. Kerabat Brother Yun akan menjadi milik saya sendiri, dan saudara saya akan menjadi milik saudara Yun Yun juga. Kata-kata ini telah disaksikan di bawah langit biru, jika ada di antara kita yang melanggarnya, semoga dia dikutuk oleh langit dan bumi. Perasaan Yun Xiao jauh lebih gelisah daripada Yun Ce. Yun Ce telah memberitahunya benar-benar ada alasan untuk semua ini, tapi apa yang memberinya kejelasan lebih jauh adalah ketulusan hati Yun Ce. Selain itu, ada juga urgensi dan kepedulian yang dia lakukan terhadap kondisi Mu Yurou ketika dia membantunya membersihkan pembuluh darahnya, sampai pada titik di mana dia akhirnya pingsan karena dia telah kehabisan kekuatan mentalnya di luar batas kemampuannya. Meskipun dia tidak mengerti alasan di balik itu, saat ini, dia sangat yakin bahwa Yun Ce tidak akan menyakitinya atau keluarganya. Atau mungkin dia benar-benar dewa yang dikirim oleh surga untuk menyelamatkan keluarganya. Brother muda Yun Xiao menyapa kakak. Yun Xiao berlutut di tanah dan bersujud kepada Yun Ce dengan cara yang tulus dan terharu. Yun Ce menerima Koutoya, lalu mengangkatnya. Setelah Yun Xiao bangun, keduanya tertawa dan mengangguk. Yun Ce berkata, mulai sekarang dan seterusnya kita akan seperti saudara darah. Tidak peduli apa yang terjadi mulai sekarang, kita akan saling bergantung satu sama lain dan tidak ada yang diizinkan untuk menahan diri. Petik 2. Baik, hehe, aku punya kakak laki-laki sekarang dan betapa kakak dia yang kuat. Seolah aku sedang bermimpi. Wajah Yun Xiao merah. Itu masih diliputi kegembiraan, hanya saja aku benar-benar tidak sesuai dengan keinginan untuk menjadi adik laki-lakimu. Aku tidak tahu berapa banyak lagi aku harus berutang pada kakak mulai sekarang. Petik 2. Haha, karena kita sudah bersaudara, jangan katakan hal-hal dingin seperti itu. Yun Ce tertawa terbahak-bahak saat dia melihat penampilan emosional Yun Xiao. Dia menghela nafas dalam hatinya dan berpikir, Yun Xiao, kamu mungkin berpikir bahwa kamu adalah orang yang berutang padaku. Tetapi orang-orang yang saya selamatkan adalah orang tua kandung saya sendiri, sedangkan orang tua kandung Anda, bersama dengan nenek Anda, meninggal karena saya. Kakekmu harus menanggung rasa sakit yang hebat seperti dagingnya yang tercabik-cabik saat dia membesarkanku dalam situasi yang paling pahit. Bibimu yang kecil menjadi pendukung spiritualku yang paling lembut di masa mudaku. Dan bahkan Anda harus menanggung penghinaan dan ketidakpedulian seperti itu selama 22 tahun. Semua karena aku. Jika Anda ingin berbicara tentang berhutang pada seseorang, sayalah yang berhutang kepada Anda. Apa yang saya berhutang pada keluarga Anda, tidak akan pernah dapat dilunasi. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah memastikan bahwa Anda tidak lagi diganggu atau dipermalukan dan membuat Anda, kakek dan bibi kecil bersatu kembali, sementara juga menemukan pelakunya di belakang saya kematian ayah angkat. Dan hanya itu yang bisa saya lakukan. Ayo pergi, meridian orang tuamu sudah tidak terhalang, jadi kita bisa mulai memproses membersihkan tubuh mereka dari racun dingin. Kata Yun Ce sambil berjalan menuju pintu. Ah, sekarang, Yun Xiao berkata dengan cemas, tapi kakak, kamu baru saja pingsan karena kelelahan dan kamu baru saja bangun. Bagaimana jika Anda terluka karena kelelahan? Mengapa Anda tidak beristirahat dulu dan mulai lagi besok? Tidak ada terburu-buru kok. Petik 2. Apakah aku terlihat kelelahan padamu? Yun Ce meregangkan dan memutar lehernya, lalu dengan tegas menyatakan, aku sudah mengatakan ini, tetapi orang tuamu sekarang adalah orang tuaku juga. Dan melihat bahwa kondisi ibumu sudah genting, bahkan jika kamu bersedia menunggu sampai besok, aku tidak. Ayo pergi. Petik 2. Ah, oke. Petik 2.
Keduanya mendorong pintu aula utama bersama-sama dan berjalan berdampingan. Mereka melihat Yun Qinghong dan Mu Yurou duduk di sana, tersenyum pada mereka berdua. Yun Xiao memasang ekspresi sedikit malu dan berkata sambil tertawa kecil, "Ayah, Ibu, apakah kamu mendengar semua yang kakak dan aku katakan beberapa waktu yang lalu?" Satu-satunya hal yang memisahkan kedua kamar itu adalah dinding yang tidak tebal sama sekali. Selain itu, volume yang mereka gunakan tadi tidak lembut, jadi bahkan jika itu adalah orang normal, dia bisa mendengar semuanya dengan jelas. "Ho, kita tidak ketinggalan satu kata pun." Yun Qinghong berkata sambil tertawa lembut, "Xiaoer, selamat telah mendapatkan kakak yang lebih baik. Bahkan aku bisa merasakan bahwa Yun Ce bahkan tidak memiliki sedikit pun niat buruk terhadap keluarga kami. Dan untuk alasan yang disebut, itu sebenarnya tidak penting lagi." Petik 2. Mata Mu Yurou berair ketika dia berkata dengan lembut, "Suamiku, karena mereka sudah menjadi saudara bersumpah, bagaimana kalau kita menerima anak ini sebagai anak angkat kita?" Yun Qinghong tertawa terbahak-bahak, "Jika kita bisa memiliki putra yang termasyur dan luar biasa ini, tentu saja akan sempurna. Tapi untuk ini, kenapa kita tidak melihat apa yang dikatakan Yun Ce dulu?" Petik 2. Dada Yun Ce membengkak. Dia mengambil langkah ke depan dan segera berlutut di tanah. Anakmu Yun Ce menyapa ayah angkat dan ibu asuh. Petik 2. Mu Yurou dan Yun Qinghong berbagi pandangan saat senyum gembira dan gembira muncul di kedua wajah mereka. Yun Qinghong menggenggam kedua tangannya dengan ringan dan dia mendesah dengan cara yang jelas emosional. "Bagus. Bagus. Aku, Yun Qinghong, telah membenci surga selama beberapa dekade terakhir ini. Tetapi hari ini dapat dihitung sebagai kompensasi bagi keluarga kami, untuk memungkinkan kami memiliki putra lagi." Petik 2. Anak, berdiri, lantainya dingin. Mu Yurou berdiri dan dengan lembut mengangkat Yun Ce. Melihat tatapan hangatnya yang sepertinya melelehkan segalanya, Yun Ce hampir kehilangan kendali atas dirinya dan berkata dengan suara emosional, "Bisakah aku tidak memanggilmu sebagai ayah asuh dan ibu asuh, dan memanggilmu ayah dan ibu, seperti Yun Xiao?" Petik 2. Begitu dia mengatakan kata-kata itu, Yun Ce segera menyesali itu. Itu hanya sehari, tetapi dia telah menjadi saudara bersumpah dengan Yun Xiao dan mengenalinya sebagai orang tua asuh. Tindakan-tindakan ini dalam dan dari diri mereka sendiri terlalu impulsif. Dan kata-kata yang baru saja diucapkannya impulsif di luar kepercayaan. Dia buru-buru menjelaskan, "Sejak usia muda, orang tua kelahiranku telah meninggalkanku. Dan orang tua asuh yang telah membawa saya masuk segera meninggalkan dunia tidak lama setelah saya dilahirkan. Aku terlalu muda untuk mengingat wajah mereka dan selalu kakek yang membesarkanku menjadi dewasa. Jadi aku bahkan tidak tahu perasaan bisa memanggil seseorang ayah atau ibu, jadi." Kata-kata Yun Ce secara tidak sengaja menusuk hati Mu Yurou. Matanya langsung menjadi kabur ketika dia menjawab, "Kamu benar-benar anak yang menyedihkan. Cer, selama kamu tidak keberatan, kita akan menjadi ayah dan ibumu mulai sekarang. Dan kami akan mencintai dan menghargai Anda seolah-olah Anda adalah milik kami sendiri. Anda dapat menghubungi kami apapun yang Anda suka." Petik 2. Yun Qinghong juga ringan mengangguk. Jantung Yun Ce melompat dan dia berlutut sekali lagi. Dia menatap mereka sambil berteriak pelan, "Ayah, Ibu." Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suaranya, ketika dia memanggil kedua kata itu, mereka masih membawa getaran yang berat. Ini adalah pertama kalinya dalam kedua kehidupannya, pertama kali dia meneriakkan dua kata yang tidak biasa bagi kebanyakan orang. Selain itu, dia berbicara kepada mereka adalah orang tua kandungnya sendiri. "Saya akhirnya seseorang yang juga memiliki orang tua sekarang." Yun Ce menutup matanya, berjemur dalam perasaan bisa menyapa orang tuanya. Pada saat ini, dia merasa hidupnya telah semakin dekat dengan penyelesaian, dan lubang yang selalu diam-diam ada di hatinya, perasaan bahwa dia kekurangan sesuatu, lenyap juga. Pada saat itulah dia benar-benar mengerti apa yang kurang selama ini. Babak 525 tahun lalu. "Anak yang baik," Mu Yurou bergumam pelan saat dia mendukung Yun Ce. Matanya benar-benar kabur dan air matanya langsung mengalir. Setelah melihat ibunya tiba-tiba menangis, Yun Xiao kaget, dan dia buru-buru bergegas, "Ibu, ada apa? Ini adalah kesempatan yang menggembirakan, mengapa kamu tiba-tiba menangis?" Petik 2. Mu Yurou menggelengkan kepalanya dan dia mencoba menggunakan tangannya untuk menyeka air matanya, tetapi air mata itu tidak akan berhenti mengalir karena matanya segera menjadi benar-benar merah. Dia berkata dengan suara yang tercekat dengan emosi, "Saya baik-baik saja. Mungkin karena aku punya putra lagi sekarang, jadi aku terlalu bahagia." Petik 2. Ketika Yun Ce memanggilnya, "Ibu," dia bisa merasakan hatinya bergetar keras, dan air matanya mulai mengalir tak terkendali, bahkan dia tidak bisa menjelaskan mengapa ini terjadi. Ibumu, karakteristiknya yang paling unik adalah dia suka menangis. Ketika dia muda dia biasa menangis sekali setiap 2 hari dan menangis setiap 3 hari sekali. Bahkan setelah dia menjadi seorang ibu, dia masih mempertahankan cintanya untuk menangis. Ho, Yun Qinghong tertawa saat dia menggelengkan kepalanya sambil memberi Mu Yurou tatapan penuh kasih sayang dan cinta. Dia menebak bahwa itu adalah sejak Yun mengucapkan, "Sejak usia muda, orang tua kelahiranku telah meninggalkan aku," bahwa perasaan hatinya telah ditarik. Selama ini, setiap kali dia memikirkan anak itu, dia telah menumpahkan badai hujan air mata. Mu Yurou menyeka air matanya dan memutar matanya ke arah Yun Qinghong. Dia berkata dengan cemberut kecil, "Aku baru saja menjadi ibu Yun Ce tetapi kamu memilih untuk menggodaku tepat di depannya.
Tunggu saja Xiaoer dan Cir pergi terlebih dahulu dan kemudian Anda akan melihat bagaimana saya akan menjagamu. Cir, jangan percaya kata-katanya, aku terlalu gembira. Cepat, bangun. Petik 2. Yun Qinghong menegakkan pundaknya dan berkata dengan suara riang, kami sekarang memiliki putra lagi. Ini adalah momen bahagia yang penting. Apapun yang terjadi, kita harus minum beberapa hari ini. Cir, Anda belum makan apapun hari ini, jadi Anda seharusnya kelaparan. Ayo pergi, biarkan orang tua ini minum dulu isinya, hahaha. Petik 2. Yun Qinghong tertawa tanpa henti, dan jelas bahwa dia dalam suasana hati yang sangat baik. Tapi Yun Ce menggelengkan kepalanya dan menjawab, selama ayah mau, aku akan dengan senang hati menemanimu. Namun, saat ini, kita harus memperhatikan cara yang lebih penting, dan itu adalah racun dingin yang masih ada dalam diri Anda berdua. Terutama racun dingin yang tersisa di dalam tubuh ibu. Ini adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Biarkan saya menyingkirkan racun dingin di dalam kedua tubuh Anda terlebih dahulu. Petik 2. Kamu sudah sangat lelah sebelumnya. Jangan memaksakan dirimu, aku akan baik-baik saja. Mengenai menyingkirkan racun, kita bisa mengatasinya besok. Mu Yurou berkata dengan suara lembut. Tapi Yun Ce menggelengkan kepalanya tanpa ragu, ini adalah masalah besar yang menyangkut kesehatan dan keselamatan ibu. Saya tidak mau menunda perawatan apapun. Petik 2. Yun Qinghong menganggukkan kepalanya dengan lembut, Cir tampaknya telah memulihkan sebagian besar kekuatan mentalnya, dan apa yang dia katakan tidak dapat disangkal. Baik, mari kita ikuti saran Cir. Petik 2. Yun Xiao, kenapa kamu tidak istirahat dulu? Anda masih menderita dari cedera Anda dan Anda telah berlarian sepanjang hari. Jika Anda tidak segera beristirahat, cedera Anda tidak hanya akan stabil, bahkan mungkin akan semakin parah. Yun Ce